Pipi nih. Oh, VP. Oke, kita lanjut ya narasinya ya. Jadi teman-teman Kristen tolong diperhatikan kenapa sampai semua komal Kristen ini membahas dua Kristus. Izin saya mute dulu sebentar, agak bising suara kendaraan. Jadi saya himbau juga kepada teman-teman Kristen agar mempersiapkan Bible-nya. Ini ada 5 orang teman Kristen ya. Kita naikkan semua teman-teman Kristen yang minta naik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Pak Pendeta Hia. Selamat sore Pak Pendeta. Pak Pendeta Hia, ini kawan saya. Sore. Apa kabar? Sehat Pak Pendeta? Sehat. Oke, silakan teman-teman Kristen naik ya. Kami siapkan berapa kursi nih untuk teman-teman Kristen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kursi untuk teman-teman Kristen. Ada Avanza Riau. Selamat sore saudaraku dari Kristen juga ya. Sore. Selamat sore saudara. Sekarang teman-teman sudah nyimak tadi di bawah apa yang lagi dibahas saya dengan Levan? Belum. Baru masuk. Oke, mungkin bisa kita ulang narasinya? Boleh. Oke, yang lain di mute. Nanti saya kasih kesempatan satu-satu untuk ngomong ya, untuk menanggapi ya. Biar fair kita ya. Jangan satu kali semua ngomong. Ngomongnya satu-satu. Ready? Oke. Oke, tunggu ya. Ini ada yang minta naik lagi. Kalau Kristen saya naikkan ya, teman-teman ya. Ini yang di atas ini Kristen semua, Os. Iya. Ini Kristen semua, saudara-saudara Kristen semua. Ini Pak W ini Kristen atau Muslim Pak W? Pak W. Oke, izin saya turunkan ya. Kita tunggu teman-teman Kristen yang yang kompeten, yang siap untuk dialog sama kita. Bang Irwansyah monitor, Kristen atau Muslim Bang? Iya Bang Pandi. Ya, selamat sore saudaraku, Kristen atau Muslim? Sore Muslim. Oh Muslim. Bisa standby dulu di bawah Bang ya, biar kita naikkan. Oh boleh. Sorry. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saudara. Yang kawan-kawan Kristen silakan kirim permintaan ya. Satu lagi kalau ada. Biar kita selesaikan bimbel kita pada sore hari ini, bimbingan belajar kita tentang dua Kristus di dalam Bible. Ada ternyata satu Kristus lagi yang terdeteksi oleh kawan-kawan debaters Muslim. Silakan teman-teman Kristen satu orang lagi kalau ada. Oke, mungkin cukup ya. Kita mulai kembali. Jadi saya mau narasi gini di dalam Lukas 12 Lukas 2 nomor 11. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa ternyata yang lahir itu Kristus. Namanya Yesus, gelarnya Kristus. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36, udah saya bacakan tadi. Nanti teman-teman yang punya Bible silakan dibuka juga. Biar bisa dibaca juga. Boleh ya? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Di situ ada tertulis juga. Jadi seluruh kaum Israel itu harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah ini Kristus kedua. Tuhan menjadikan dia Kristus dan Tuhan itu pada saat setelah disalibkan. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Kencangin dulu tap-tapnya. Nah, sekarang teman-teman Kristen coba berpikir ya. Bagaimana cara menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa di dalam keimanan teman-teman Kristen itu ternyata ada dua Kristus. Tapi saya sapa dulu, ada dosen kita ini dari Vatikan. Saya sapa dulu ya. Teman-teman di tap-tap layar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Masya Allah. Selamat
Ini ada Ya. teman-teman cuma ya saya Iya. naik Bang Suma, sebentar dulu Bang. saya salut saya sama Bang Suma tadi malam saya sempat nonton. Salut Iya. saya atas kerendahan hatinya sudah. Kalau orang dalam posisi seperti itu kan pasti tidak akan mengucapkan selamat kepada lawannya. Tapi saya salut sama Bang Suma. Iya, makasih. Yang noise izin. Saya ya, bukan Kayaknya kan? Bang Zuma. Coba ngomong dulu Bang Zuma. Oh iya. Cek saya ya. Iya, kayak ada suara semut menggigit. Sekarang nggak lagi kan? Aman, Nggak aman. ada. Alhamdulillah. Silakan dimulai mata pelajarannya, Pak Guru. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk membahas materi ini kita butuhkan kerendahan hati, kelapangan jiwa, kemudian kebesaran hati untuk mengakui kebenaran itu adalah kebenaran, kebatilan itu adalah kebatilan, dan kebenaran itu pasti akan berdiri di atas kejahatan. Ketika kita berbicara, membuka data, menyatakan kebenaran, hitam itu hitam, putih putih. Kita yang menganggap bahwa hitam itu adalah putih harus mengalah, harus melapangkan dada, menerima kenyataan. Karena yang menghantarkan kita kembali kepada Tuhan kita adalah kebenaran yang ditorehkan oleh para nabi kepada kita. Kita jangan sombong, jangan angkuh, menganggap bahwa yang kita percaya selama ini adalah suatu kebenaran tanpa bisa kita buktikan secara akurat kebenaran itu. Nah sekarang ini kalau kita merujuk kepada Islam, pendalaman Islam terkait dengan Al-Masih atau Mesias itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhus muhus masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jadi Nabi Isa itu adalah salah satu dari sekian banyak manusia yang didekatkan kepada Allah. Dan beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau dari sejak lahir diberi gelar Al-Masih atau Mesias atau Kristus. Nah pola ini udah final, bahwa oknum di dalam Islam itu cuma satu. Yang bergelar Al-Masih itu hanya anak daripada Bunda Maryam, atau dalam bahasa Aramaik orang-orang memanggilnya Miriam. Sedangkan di Kristen, Yesus sendiri nih yang mengatakan bahwa waspadalah kepada Kristus palsu. Artinya waspadalah kepada Al-Masih yang palsu. Pendalaman materinya adalah bahwa Yesus di dalam Bible, di dalam Lukas 2 nomor 11, menurut malaikat saat dia lahir sudah dinobatkan dengan status sama seperti Al-Quran, yaitu Kristus di kota Daud. Sedangkan pidato Petrus ketika menasehati orang-orang yang telah menyalibkan oknum yang mereka sebut Yesus, di sana kemudian jelas sekali Petrusnya menerangkan bahwa bertaubatlah kalian dan tinggalkanlah kemudian kelompok-kelompok yang jahat. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat. Maksudnya tanggalkan kepercayaan yang selama ini kemudian Anda anggap bahwa yang Anda bunuh itu adalah Al-Masih atau Kristus anak Maria. Jadi Petrus minta mereka bertobat. Nah polanya saya terangkan paling lama 30 detik. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 ada oknum yang sudah dinubuatkan oleh Daud. Oknum ini dikatakan tidak ditinggalkan dalam kubur. Dan oknum ini tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Dan oknum ini diangkat oleh malaikat ke langit. Sedangkan ada yang disalib oleh orang-orang Yahudi penolak Yesus, ada yang disalib oleh orang-orang Roma. Nah, yang disalib inilah yang kemudian dijadikan sebagai Kristus bagi mereka yang menyalibkan. Nah ini tentu saudara-saudara sudah mulai berpikir, benar juga ya.
ternyata Daud menubuatkan adanya keturunannya yang dipanggil Tuhan oleh Daud itu sendiri yang duduk di sebelah kanan Tuhan pencipta langit dan bumi, seperti yang diterangkan tadi Al-Masih, didekatkan kepada Allah, artinya dia duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya didekatkan kepada Allah. Al-Quran surah yang saya bacakan tadi itu sangat jelas menerangkan itu. Ali Imran ayat 46 dikatakan bahwasanya wa minal muqarrabin, dia adalah orang yang didekatkan. Nah, kalau di dalam Kisah Para Rasul diangkat duduk di sebelah kanan daripada Tuhan, berarti didekatkan. Nah, sekarang siapa yang tidak mengalami kematian, siapa yang tidak tinggal di kubur? Sedangkan fakta yang disembah oleh Kristen tinggal di kubur, mengalami kematian lalu bangkit. Demikian. Baik, silakan saya kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen dari 1, 2, 3, 4, 5 dari ke-6 teman-teman Kristen, mungkin siapa yang duluan yang mau menanggapi? Levan mungkin yang duluan naik ya. Oke, biar kita tanggapin dulu ya. Pak Pendeta. Oke, sekian dan terima kasih kepada Bentar dulu Bang Rames, kasih dulu Pak Pendeta Hia ya. Silakan Pak. terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini dan terlebih kepada Bang Juma untuk menerangkan ayat-ayat isi Alkitab ini. Ya, kita akan lebih baik kalau memang itu kita harus saling mendengarkan diri dalam mendengar pendapat satu sama lain supaya kita itu memahami apa makna dan apa tujuan dengan ayat-ayat yang telah disampaikan itu, baik pun dari ayat Alkitab maupun ayat-ayat suci gitu ya. Oke, saya bangun narasinya tadi dari Raja Rasul 2 tadi ayat 36 ya, yang dimana dia katakan tadi di sini, oleh karena itu biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah sudah menetapkan Yesus yang kalian sembah itu sebagai penguasa kita dan Kristus yang dijanjikan. Oke. Jadi kalau kita melihat dari pasal Filipi 2, sini sudah terang-terang dikatakan di sini, Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Biar saya baca ya. Dia berkata di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Allah itu turun, dia tidak dipertahankan kealahannya itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Jadi kita bertanya-tanya di situ lagi, siapakah dua sosok ini? Ya, itu tadi pertanyaannya, siapakah dua sosok ini? Bukan dua sosok ini, sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus ini dari kemanusiaannya. Jadi manusia ini kan sudah jelas Tuhan Yesus sehingga dia disalib. Tapi kenapa orang Israel ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, inilah yang membuat perbedaan ini, perdebatan menjadi orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan itu, bahwa dia sudah turun melalui manusia. Allah itu sendiri sudah turun, dia menjadi manusia, menjadi hamba. Tapi kenapa engkau manusia tidak percaya lagi kepada sosok ini? Itu orang-orang yang menolak Kristus itu, anti Kristus itu, itulah orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Maka dianggap itu dua sosok. Padahalnya tadinya cuma satu, dia turun menjadi hamba dan menjadi manusia. Manusianya itu Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, cukup sampai di situ saya narasinya. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Apa Bang cuma gue? Iya, saya bernarasi ya.
Jadi kalau Anda membawa Filipi 2, di situ diberitakan yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, yang di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Nah, sekarang begini, kalau Anda membawa data ini di dalam pengakuan kisah para rasul, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang lahir, tetapi manusia yang diurapi Tuhan. Dia lahir menjadi daging, dan kelahirannya dia akui sendiri bahwa dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus dia. Berbeda dengan Filipi 2. Kalau Filipi 2 kehendaknya sendiri menjadi manusia, yang walaupun dalam rupa Elohim atau Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ini dia sendiri yang mau. Dia yang mau menjadi manusia. Dia sendiri yang mengosongkan diri. Sedangkan yang ada di dalam Lukas itu adalah Kristus yang lahir, di mana lahirnya dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan di Filipi 2 dia menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Berbeda. Manusia anak Maria, dia datang atas kehendak Tuhannya. Kristus Tuhannya Kristen, dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Dua oknum yang berbeda. Kemudian kalau Anda melihat di dalam ajaran saudara, yang Anda sembah yang bernama Kristus itu, satu, dia ditinggal di kubur selama 3 hari 3 malam. Dua, dia menjadi mayat. Sedangkan khotbah Petrus mengatakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daud. Saya baca dari 29, dari Kisah Para Rasul 2 nomor 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapak kita. Daud bapak kita telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahta. Karena itu dia yang dijanjikan itu, Daud yang telah menjanjikan itu, telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Satu, ini nubuat Daud. Daud menubuatkan keturunannya akan duduk di atas tahtanya dan tidak akan ditinggal di dunia orang mati. Artinya dia tidak dikubur. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya bahwa dagingnya Yesus anak Daud itu tidak mengalami mati, tidak mengalami kematian atau tidak kena maut. Nah, lalu dia mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan,
telah berfirman kepada Tuanku Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini bercerita tentang nubuat yang dibahas oleh Daud, bahwa tuannya Daud akan datang, tidak ditinggal di kuburan dan tidak mengalami kematian. Mendengarkan itu, maka orang-orang yang menyalibkan oknum tersebut kemudian menjadi terharu ketika dia katakan dalam 36-nya, di data 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini baru diketahui bahwa menjadi Tuhan dan Kristus pada saat sudah penyaliban. Sedangkan yang Anda sembah, Kristus ini nanti dikatakan Tuhan ketika mengalami kematian, ditinggal di alam kubur. Sedangkan yang dinubuatkan Nabi Daud tidak mengalami kematian, tidak berada di alam kubur. Sedangkan yang ada realnya, faktanya mereka telah mengubur dan mereka telah membunuh orang tersebut. Maka apa kata Petrus? Orang-orang Yahudi harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Apa reaksi mereka? Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Harusnya kalau yang disalibkan ini adalah anak Maria, lalu kemudian mereka terharu, itu nggak nyambung. Harusnya kalau yang mereka salib ini adalah anak Maria, mereka bukan terharu, mereka senang, bahagia, karena ternyata yang kita bunuh ini adalah utusan Tuhan yang sudah dibuatkan oleh Daud. Maka mereka kan terharu, bersuka cita. Tapi ini terharunya karena sedih. Ternyata yang mereka bunuh ini bukanlah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daud. Karena yang dinubuatkan oleh Nabi Daud tidak mengalami kematian dan tidak kemudian ditinggal di alam kubur. Maka apa perintah Petrus? Apa jawab Petrus? Bertobatlah. Bertobatlah. Itu jelas itu. Lalu sebab bagi kamulah janji-janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Dia mengecam dan menasihati mereka. Kalau yang mereka bunuh itu sesuai dengan konsep Kristen untuk nebus dosa, kenapa dikecam? Bukankah pembunuh-pembunuh Yesus Kristus itu adalah pahlawan? Dan mereka tidak perlu dinasihati karena mereka adalah pahlawan. Justru mereka harus menjadi tokoh utama dengan berkata, hei kalian Kristen-Kristen, berterima kasihlah kepada aku, sebab karena aku kalian sudah mendapatkan Kristus. Harusnya kayak gitu. Tapi justru dia dikecam, dia dinasihati. Dan kata Petrus, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Maksudnya keluarlah dari kelompok orang-orang yang diberikan Kristus kepada mereka. Keluar, tinggalkan, selamatkan diri kalian dari angkatan jahat ini. Itu jelas bang. Jadi Petrus mengatakan dua sosok. Yang pertama yang tidak mengalami kematian dan tidak membusuk kemudian dikubur, dan yang kedua adalah oknum yang dibunuh oleh mereka yang dilantik menjadi Kristus untuk mereka. Silakan. Ya, silakan Bang Pipi. Nah, oke, dari saya gini, Bang Zuma. Baik, saya akan buktikan Yesus anak Maria itu Yesus yang disembah, dan itu Yesus yang ketemu sama Paulus. Itu kan tujuan diskusi kita sore hari ini, pembuktian bahwa Yesus anak Maria itu yang Yesus yang mati dan Yesus yang ketemu sama Paulus. Orang yang sama. Saya akan buktikan. Yang pertama, ya, sewaktu Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, ya, ini eksukan saya nih. Kenapa malaikat berkata demikian? Karena malaikat tahu Yesus siapa. Karena mereka sama-sama berasal dari surga. Satu. Yang kedua, ya, saya akan buktikan Paulus yang
itu ketemu dengan Yesus yang asli. Apa buktinya? Pada saat Paulus ketemu dengan Yesus yang asli, ya, Yesus yang benar, itu ada penyembuhan. Bang Zuma kan ahli Alkitab. Di mana di dalam Kejadian sampai Wahyu, iblis mampu menyembuhkan? Tidak ada. Pada saat Paulus ketemu sama Yesus ada penyembuhan. Apa buktinya? Mata Paulus dari buta menjadi celik. Kedua, yang ketiga, perkataan Paulus kepada bangsa Israel, ya. Karena gini, bangsa Israel kan bangsa yang pengen pembuktian, ya. Paulus itu mengatakan demikian kepada mereka karena Paulus ingin membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Kristus dengan kebangkitan dan kematiannya di kayu salib. Karena kalau tidak demikian mereka tidak percaya. Karena yang kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, sombong. Artinya harus ada pembuktian bahwa ucapan itu bisa dipercaya. Paulus mengatakan demikian kepada mereka. Clear di sini. Ini kan cuma kita perang narasi saja. Makanya saya katakan Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu Yesus yang disalib. Karena pada saat penyalipan Yesus memanggil Bunda Maria dengan sebutan ini ibuku. Clear semua itu. Ya, Yesus yang disalib mengenal siapa yang melahirkannya. Yesus yang ketemu Paulus ada penyembuhan di sana. Tidak ada perbedaan. Satu sosok yang sama. Tidak ada. Ya, kalau narasi yang tadi teman-teman Islam bawa itu adalah narasi yang ingin menyatakan bahwa Kristus ada dua, tidak. Perkataan Paulus itu saya katakan tadi, saya ulangin perkataan saya. Perkataan Paulus kepada bangsa Israel, Paulus ingin membuktikan bahwa itu bukti nyata Yesus adalah Kristus dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Silakan. Ya, Anda mengatakan kalau itu Yesus palsu, kenapa kemudian dia bisa menyembuhkan, kenapa dia bisa bermukjizat? Justru itu menggenapi nubuatannya. Matius 24 dikatakan sendiri oleh Yesus, sebab Mesias atau Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Apa tujuan mukjizat itu? Sekiranya mungkin dia menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nomor 24. Nah tuh, sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka Kristus palsu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan, murid pilihan saja bisa disesatkan karena dahsyatnya mujizat tersebut, apalagi kalian yang bukan murid, yang bukan orang pilihan, cuma mendengarkan dari nenek moyang kalian aja untuk menyembah Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu. Itu harus Anda pahami. Tidak mungkin iblis bisa menyesatkan mereka kalau iblis tidak melakukan mukjizat sebagai alat untuk membuat mereka jatuh cinta, sebagai alat untuk mereka jatuh bahwa ini ternyata betul Tuhan, buktinya dia mampu melakukan mukjizat. Padahal justru semakin banyak mukjizat yang mereka lakukan, semakin terbukti nubuatan Yesus tergenapi dengan adanya Kristus palsu dan nabinya yang melakukan mukjizat-mukjizat tersebut. Itu kan dijelaskan Bang RK tadi malam Bang Juma. Itu antikristus. Akhir zaman akan Tunggu bang, tunggu, gini bang. Tunggu bang. Nah, nanti giliran abang. Saya 5 menit lagi. Gini, Saudara, sabar dulu, sabar sebentar dulu. ya. Sabar. Saya sedikit lagi. Silakan. Jadi kalian harus dudukkan akal kalian itu dengan baik. Tenangkan akal kalian. Yesus itu berpesan, bukan berpesan kepada orang Roma, bukan berpesan kepada orang Belanda, bukan berpesan kepada orang Indonesia. Yesus berpesan kepada muridnya, orang-orang Yahudi, agar jangan percaya kepada Kristus palsu. Kalau kalian percaya kepada yang datang Paulus, derita kalian. Kan Yesus hanya menasihatkan muridnya Bani Israel. Kalau kalian percaya ya silakan. Tapi muridnya, kata Yesus, jangan percaya, jangan.
Tetaplah pada kepercayaanmu kepadaku. Yohanes 17 Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku berikan kepada muridku, dan muridku percaya aku adalah utusan. Dan selesai. Jadi kalau Anda kemudian mau percaya yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Pulau Patmos, silakan. Toh Yesus hanya bersabda kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan kepada Anda. Makanya Yesus mengatakan, jadi pada waktu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Jangan kau percaya, kata Yesus. Kalau kalian yang bukan murid Yesus percaya, ya itu derita kalian, kawan. Ini berbicara skala prioritas Yesus dengan muridnya Bani Israel yang bukan Kristen. Sedangkan Kristen ini justru pengikut Kristus yang diminta untuk diwaspadai. Justru kalian menjadi muridnya, pengikutnya, anak-anaknya. Sampai sini paham? Cuma pahamnya Alkitab dulu. Gue jawab. Bentar bang, nanti abang nanti bang. Gue jawab, gampang itu. Ya. Jadi Bang Zuma ini lupa di ayat Matius tadi dikatakan Nabi dan Mesias palsu. Artinya apa? Yang bisa dilihat orang lain. Pada saat Tuhan Yesus ketemu sama Paulus, Tuhan Yesus datang dalam bentuk apa? Roh. Buktinya apa? Hanya Paulus yang bisa melihat. Ya fakta. Fakta kan? Apa perbedaan roh dan manusia? Manusia bisa dilihat lebih dari satu orang. Kalau roh bisa dilihat hanya kepada yang diizinkan. Selesai. Jadi makanya saya katakan tadi Bang Zuma, ya, Yesus anak Maria itu ya Yesus yang disalib. Buktinya apa? Yesus kenal siapa ibunya. Yesus yang ketemu Paulus adalah Yesus yang sama juga. Karena ada penyembuhan di sana. Dan datang dalam bentuk roh. Artinya hanya Paulus yang bisa melihat. Selesai. Tidak ada satupun yang saya katakan tadi, mukjizat iblis yang bisa langsung kepada kita. Tentu iblis butuh perantara. Sewaktu Yesus ketemu sama Paulus, apakah ada perantaranya? Tidak ada. Langsung man to man. Antara Yesus dan Paulus, selesai. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, yang sesuai dengan tertulis dan bukan asumsi. Makanya saya katakan tadi, waktu Paulus berbicara kepada bangsa Israel, itu ingin membuktikan, hei bangsa Israel, ya, Yesus ini benar-benar Kristus karena dia mati dan bangkit. Selesai. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yesus anak Maria, itu yang Yesus yang disalib, itu juga yang ketemu sama Paulus. Silakan. Oke, baik. Bantah katakan saya. Oke. Anda mengatakan yang di Matius 24 itu manusia. Enggak ada di situ dikatakan harus manusia. Yang manusia itu nabinya. Kristus palsu datang kepada nabinya. Nabinya ini menjadi perpanjangan tangan dari Kristus palsu. Jadi Kristus palsu datang kepada orang, di mana orang itu dipilihnya sebagai perpanjangan tangan untuk menyesatkan banyak orang. Apa yang terjadi kepada Paulus? Itulah keadaannya. Dia datang dengan berupa cahaya. Yesus menerangkan kepada muridnya, kalau aku datang berupa apa? Berupa manusia atau berupa cahaya? Yesus mengatakan ketika aku datang berupa manusia. Matius 24 nomor 27 nomor 30. Jadi tidak ada yang Anda bisa tanggapi selain daripada Anda justru menguatkan bahwa yang Anda sembah itu adalah sibilisisis. Coba Anda lihat kesaksian beliau. Sedikit lagi, sabar. Coba Anda lihat kesaksian beliau di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Apa yang lebih terang dari cahaya matahari? Kilat. Tak ada orang yang bisa menatap kilat. Ada cahaya yang lebih terang dari matahari, yaitu kilat. Anda baca Lukas 10:18. Yesus berkata, aku melihat iblis turun dari langit seperti kilat. Yang turun dari langit seperti kilat terang sekali melebihi matahari itu iblis. Berarti yang datang di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13 kepada Paulus itu adalah sibilisisis. Siapa yang datang kepada Paulus? Kristus palsu yang bukan manusia.
Sedangkan Kristus yang asli manusia. Dia terang dunia. Artinya apa terang dunia? Mengajarkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bukan berupa terang dalam bentuk cahaya. Yang berbentuk cahaya itu adalah sibilisisis. Yesus dikatakan terang dunia. Apakah Yesus hidup di Yerusalem habis itu bercahaya sampai ke Indonesia? Bukan. Ajarannya yang dimaksud seperti Yesus adalah terang. Karena Bani Israel pada saat itu dalam kegelapan, maka dia datang membawa terang itu. Sama seperti Nabi Muhammad turun membawa nur cahaya berupa Al-Quran. Tetapi yang datang kepada Paulus sabar. Tapi yang datang kepada Paulus benar-benar cahaya yang melebihi terangnya matahari, berupa kilat yang Yesus sudah katakan, aku melihat iblis turun ke bumi berupa kilat, cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari. Adakah Yesus pernah datang kemudian dan mengajarkan aku akan datang berupa cahaya? Enggak ada. Aku datang di atas langit dalam bentuk manusia, dan seluruh manusia di bumi akan menatap aku. Manusia di atas muka bumi akan meratap. Kenapa meratap? Karena matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, bulan tak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang. Bagaimana tidak meratap? Itu kalau Yesus yang datang. Makanya dia mengatakan sabar, sabar. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila sabar. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kau percaya, itu bukan aku. Waspadalah, camkanlah, aku telah mengatakan kepadamu bahwa apabila ada orang berkata mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaan saya, murid Yesus percaya enggak? Enggak. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Yang percaya siapa? Non-Yahudi. Kalianlah itu. Ingat orang Yahudi teriaknya apa di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5? Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dia adalah tokoh dari Kristen. Ini yang dihindari RK, karena tahu bahwa sebenarnya dalam kehidupan Kristen memang ada Kristus palsu. Yesus sendiri mengakui itu. Kristus palsunya datang di padang gurun, Kristus palsunya datang di dalam bilik rahasia, tempat Paulus di penjara. Makanya Paulus nulis surat 13 itu dari mana suratnya itu? Dari Kristus yang bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi yang memberikan Injil kepadaku adalah Yesus Kristus. Ayo, sejak kapan kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Paulus? Saya tanggapi ya. Silakan. Oke, saya tanggapi. Izin dulu. Ada beberapa poin yang saya lihat di sini, yaitu pertama Bang Suma mengatakan jika benar itu adalah Yesus, berarti kami umat Kristen harus berterima kasih kepada tentara Romawi yang telah membunuh Yesus itu, ya kan? Itu poin pertama. Yang kedua yaitu bahwa saudara saya Bang Suma mengatakan bahwa pada saat Paulus melihat cahaya itu berarti Paulus telah berbohong di situ, karena Yesus dengan dasar-dasar yang tadi sudah disampaikan bahwa Yesus tidak pernah datang, dia harus datang dengan bentuk manusia. Nah, terus seterusnya nanti saya tanggapi. Akan saya mulai dari yang awal ya. Dari yang awal yaitu kami harus bersyukur kepada tentara Romawi. Ya, Bang Suma harus tahu bahwa pada saat terjadi pembunuhan pada saat itu bukanlah keinginan dari Tuhan, itu bukan rancangan daripada Tuhan itu, tapi itu rancangan dari iblis. Apabila Bang Suma mengatakan kami bersyukur kepada tentara Romawi, maka Bang Suma harus ingat apa yang harus Bang Suma ingat, bahwa Tuhan juga harus bersyukur karena fungsi iblis adalah menggoda manusia. Nah, sedangkan Tuhan ingin manusia mempunyai seorang manusia yang berdosa. Nah, bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa apabila tanpa iblis?
Itu poinnya saudara. Nanti saudara juga tolong jelaskan kepada saya. Tolong jelaskan kepada saya di hadis Muslim 4936. Ya. Nanti tolong jelaskan saya tentang itu. Terus tentang Paulus dituduh sebagai nabi palsu atau rasul palsu ya. Saudara harus tahu ayat yang saudara kutip itu tulisannya siapa. Itu tulisannya siapa? Ya, di Kisah Para Rasul itu tulisannya siapa? Itu saudara harus ketahui itu. Ya, itu poin pertama. Terus yang kedua tentang Yesus itu datang kepada Paulus dengan bentuk cahaya. Nah, sedangkan pada saat itu Bang Suma tidak bisa bedakan saat Yesus masih di dunia dengan saat Yesus sudah terangkat ke surga. Itu dalam situasi yang sudah berbeda. Terima kasih. Ya, baik. Saya sampaikan lagi ya. Yesus anak Maria itu manusia. Kalian menyembah manusia enggak? Enggak dong, kalian harus menyembah Tuhan. Masa menyembah manusia? Berarti kalian menyembah bukan anak Maria. Ingat dalam Ibrani 10 nomor 12. Yesus duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa. Berarti dia enggak turun. Setelah naik enggak turun lagi kepada Paulus. Ingat saudara, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia di padang gurun menuju Damsyik. Paulus menulis suratnya itu tahun 50-an. Sudah ada hampir 20 tahun Yesus duduk di langit. Tiba-tiba saja dia mendengarkan suara dari langit berupa cahaya turun ke bumi. Yesus sendiri mengatakan, aku melihat iblis turun ke bumi berupa cahaya. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus bukan manusia. Hah? Maria tidak melahirkan manusia rupanya. Yang nete, yang disunat itu bukan manusia. Itu manusia. Bahkan dalam kitabmu sendiri 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Ajarannya maksudnya, karena dia nggak mungkin keliling. Ajarannya pergi ke seluruh dunia. Inilah iblis. Iblis itu bisa berupa roh kemana-mana, mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah datang bukan manusia. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus mengaku menerima Injil, Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kena. Pas banget. Artinya ada skala kecil, ada skala besar. Apa skala kecil itu? Yesus anak Maria, aku diutus hanya kepada domba yang sesat bagi skala kecil, bagi Bani Israel saja. Tapi skala besar, Kristus yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa di atas muka bumi menjadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Jelas itu bang. Satu anak manusia, satu bukan manusia. Satu untuk Bani Israel, satu untuk dunia. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kristus, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia. Padahal konsep Kristen adalah Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Atau paling tidak konsep Kristen adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan. Tuhan itu kemudian berubah firman, turun ke bumi menjadi daging. Sang daging kok mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kemudian nanti Anda mengatakan itu kan pada saat dia jadi manusia. Lalu yang keluar dari kubur makan ikan goreng itu apa? Dalam bentuk manusia dia mengatakan aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Loh, katanya dalam manusia tidak ada kuasanya. Tetapi
30 detik terakhir, dengarkan. Di dalam Lukas 4 nomor 6, ketika Yesus dicobai, dia bawa dia ke gunung yang tinggi oleh iblis. Hei Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaannya, seluruh dunia akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembahku, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berhasilkah Yesus digodai iblis? Tidak. Berhasilkah iblis memberikan kuasa di dunia? Tidak. Gugur. Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Nomor 13-nya, apa yang dikatakan? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Ingat, percobaan iblis kepada Yesus tidak berhasil kepada Yesus. Yesus tetaplah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kita tutup buku tentang itu. Habis cerita, tutup. Buka cerita baru. Keluar dari kubur. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Ayo, siapa ini? Siapa yang telah diberi kuasa ini? Dan siapa yang telah memberikan kuasa? Dan siapa yang menjanjikan akan memberikan kuasa kepada siapapun yang dikehendaki? Sibilisis? Menerima kuasa siapa? Kristus palsu. Pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan orang semua menjadi pengikutnya siapa? Kristus palsu. Siapa pengikutnya? Kristen. Baktaril. Ini yang ditakutkan oleh RK. Kenapa dia larinya ke tema yang lain? Silakan. Oke. Biar saya tanggapi jawab ya. ya. Saya tanggapi atau siapa yang tanggapi? Saya tanggapi dulu ya. Sebentar, Bang Rami. Ya. Sebentar. Silakan teman-teman Kristen, pilih aja yang mana duluan, silakan. Iya, biar saya tanggapi dulu ya. Saya melihat dari Bang Juma ini seakan-akan tidak ada yang makna yang kita ambil dari posisi dua sosok ini. Seakan-akan ini udah jadi hambar jadinya kan. Jadi saya bertanya kepada Bang Juma di sini, tentunya setiap dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu, bahwasanya untuk menunjukkan dirinya bahwanya dia sebagai guru atau sebagai manusia untuk mengajarkan kita dalam perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri, dan bagaimana caranya menghasilkan buah dengan apa yang membuat kita manusia untuk saling mengasihi satu sama lain. Jangan kita memandang dalam posisi negatif, tetapi kita ambil dari sisi positif. Di antara dua sosok ini tentu kalau memang ada di luar Tuhan Yesus menunjukkan makna dari apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, mungkin bisa kita percayakan. Tetapi karena ini tidak ada makna yang dibuat oleh iblis itu atau sosok yang satu, hanya Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwasanya engkaulah menghasilkan buah apa yang telah saya sampaikan. Bukan hanya kita kutip dari kata-katanya itu sendiri, tetapi apa makna dan tujuan dengan perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai manusia yang memahami dari situ. Baik, Pak Pendeta Lia, Pak Pendeta Lia izin, Pak Pendeta untuk Tidak silakan nyambung Paramis. seperti dengar dulu. Dengar dulu, selesaikan. Nanti Dengar dulu, poinnya bentar. nggak dapat Pak. Sebentar nanti baru Pak bicara lagi. Ya. Jadi tadi Bang Suma tidak menyentuh sedikit pun apa yang saya minta tolong ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa kami harus bersyukur kepada tentara Romawi karena atas penyaliban itu, dan secara tidak langsung Bang Suma mengatakan bahwa Bapak itu harus bersyukur kepada tentara Romawi karena sudah mendukung, makanya terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, makanya saya bilang berarti seolah-olah Tuhan ini harus bersyukur juga kepada iblis karena iblislah Tuhan yang manusia berbuat dosa, ya kan? Karena yang berbuat dosa akibat daripada iblis. Bahkan saya minta Bang Suma juga tadi ada data yang saya minta tolong dijelaskan kepada saya itu belum dijelaskan. Nah, terus kita teruskan sampai kepada Bang Suma mengutip di Bani Israel, yaitu aku datang hanya untuk Bani Israel, ya kan? Nah, sedangkan pada saat itu Bang Suma tidak melihat bahwa pada saat disampaikan itu Yesus belum terangkat ke surga, ya kan? Yesus belum selesai misinya. Terus tentang ikan goreng,
tentang ikan goreng itu kan masih dalam tahap manusia. Dalam tahap manusia. Pak Rames, izin saya Pak Rames kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen yang lain, mungkin ada yang bisa menyentuh poin dari apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan Pak. Bentar Bang, gantian lagi, silakan. Terlalu jauh juga ya teman-teman ya. Artinya tadi saya perhatikan Pak Rames ini Tuhan harus bersyukur. Artinya di mana ini iman Kristen ini Tuhan harus bersyukur. Mau bersyukur kepada siapa Tuhan? Ya harus pahamin ini ya. Saudara tidak paham kalimat saya, saudara. Saudara, Enggak, saudara tadi telinganya di mana? Saya mau tanya sama Bapak. Pak, saya Kristen. Saya mau tanya sama iman-iman Kristen, apa di mana Tuhan bersyukur, Pak? Kata Bapak dari tadi Tuhan Saya bersyukur. bilang tadi Bang Suma bilang kan harus bersyukur pada tentara Romawi karena atas karya tentara Romawi makanya terjadi penyaliban. Anda yang tidak dengar narasi orang sehingga Anda udah cukup Bang Rames. Silakan Bang pilihan. Makanya kalau Bang Suma sampaikan dicatat biar ingat. Iya Bang. Saya tanggapi. Silakan Bang pilihan ditanggapi. Kalau bisa teman-teman Kristen sentuh poinnya ya, silakan. Ya, Bang Juma di sini dikatakan ada dua Kristus, ya. Artinya Mesias palsu itu berarti menyuruh kepada dua Kristus yang berbeda. Kalau kita melihat dari bagaimana ajaran Paulus, harusnya hanya Paulus yang mengatakan itu, ya, Bang Juma. Tetapi bukan hanya Paulus yang menyatakan bahwa Yesus itu menderita di kayu salib. Markus, Lukas, Injil Matius di sana mengatakan bahwa Yesus tersalib, menderita. Bahkan di dalam Yesaya, jauh sebelum perjanjian baru yang ditulis oleh para sahabat Rasul, para orang-orang Rasul, di sana dikatakan bagaimana di dalam Yesaya 7:14 dikatakan tentang lahirnya Raja Damai. Dan di Yesaya 9 ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan di sana tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi kalau Bang Juma bilang, oh Yesus yang dibuat oleh sama Paulus itu adalah Mesias palsu. Tetapi penyalibannya divalidasi, diakui. Paulus menulis tentang Yesus yang menderita di kayu salib. Begitupun para rasul yang lain yang menuliskan. Artinya kitab Yohanes, kitab Markus, Lukas itu kan bukan Paulus yang menulis. Kok bisa sama sepakat artinya bahwa Yesus itu menderita di kayu salib? Nah ini kan jelas fakta. Bahkan ini jauh dinubuatkan oleh Yesaya, hamba Tuhan yang menderita, Raja Damai ini. Nah saya akan melakukan mirroring Bang Juma. Jika Bang Juma bilang di dalam Alkitab ini bahwa di dalam Alkitab ini ada dua sosok Kristus, saya juga akan melakukan yang sama kepada Islam. Ada Isa yang diserupakan dan kemudian tidak mati, ada Isa yang mengalami kematian. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-55. Sebentar saya bukakan. Ali Imran ayat yang ke-55 ya. Di sana dijelaskan bahwa Isa mutawafika berasal dari kata wafat. Jadi ada dua sosok yang berbeda antara Isa yang kemudian tidak mengalami kematian, ada Isa yang mengalami kematian. Dicatat di dalam surat Al-Imran. Bagaimana menjelaskannya ini, Bang Juma? Apakah yang dikatakan di dalam surat Al-Imran ini, Bang Juma akan sepakat bahwa Isa tidak mengalami kematian, sedangkan menurut kamus bahasa Arab, mutawafika itu berasal dari kata wafat. Artinya maut. Ya, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi data yang Anda bawa itu justru menerangkan kalau mutawafik itu artinya tidak mati tapi diangkat. Wafat itu tidak mesti mati. Coba Anda lihat kemudian di dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 33 atau di Al-An'am ayat 60. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am juga sama. Apa ayatnya di sana? Kita buka ya. Anda baca di situ, saya jelaskan kepada Anda bahwa ketika Allah mengatakan Nabi Isa tentang wafatnya, Al-Quran juga menceritakan ternyata wafat itu juga bisa diartikan tidur. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Berarti Nabi Isa itu ditidurkan di atas sana, diistirahatkan istilahnya. Sedangkan kalau berbicara mengenai kematian, itu Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin zaikatul maut.
Yesus tidak mengalami maut. Nabi Isa tidak mengalami maut. Dia hanya wafat. Wafat itu diistirahatkan. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Apakah kita pada malam hari mati? Enggak. Kita diistirahatkan. Kita semua diistirahatkan, jasad kita diistirahatkan sama yang dialami oleh Yesus. Makanya ketika Anda membawa Ali Imran ayat 55, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Itulah yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31. Dia tidak mengalami kematian, dia tidak ditinggal di alam kubur, melainkan dia diangkat oleh malaikat tangan kanan Allah ke atas. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Nah, orang-orang kafir yang menolaknya ini terlanjur menyalibkan seseorang, maka seseorang yang disalibkan itu diangkat menjadi apa? Diangkat menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Apa kata Al-Quran? Innahu yarakum huwa kabiluhu min haitsu la taranahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya aku menjadikan iblis itu sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya orang yang menyalibkan Yesus itu terharu dan kemudian diminta oleh Petrus, segeralah kalian selamatkan diri kalian dari angkatan jahat ini. Jadi apa yang diterangkan oleh Yesus, apa yang diterangkan oleh Petrus itu seirama. Bahwa karena ucapan mereka membunuh Yesus, membunuh Isa alaihissalam, menyalib Isa alaihissalam, maka aku hukum mereka. Sebenarnya yang mereka salib itu bukan kemudian Nabi Isa alaihissalam, tapi orang yang diserupakan. Karena dia melakukan itu maka aku hukum. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Aku jadikan iblis untuk menjadi sembahan mereka. Orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Iblis yang kalian sembah bukanlah anak Maria. Demikian. Di sini saya bawa data. Mas, saya minta penjelasannya dulu tentang yang Sebentar, tadi ya. di sini saya bawa data. Artinya dari sejak kapan Bang Juma Sebentar kata dulu, wafat saudara. itu merujuk Sebentar kepada bobo? Saya potong Bang Rames menit dulu. Kata wafat sejak kapan di dalam bahasa Arab itu merujuk kepada bobo, Bang Juma. Nih, ini Anda silakan baca, dibaca ya. coba Anda Dibesarkan. baca Al-Quran surah Al-An'am. Baca wafat atau maut. Wafat, maut, nggak ada kata bobo. Maut yang meninggoy. Data yang Anda bawa data yang dibawa ini dari AI, Bang. Jangan buat malu Kristen yang lain lah ya. Kalau bisa data yang primer. Tahu nggak data primer? Apa data primernya ya? Bang. Satu aja tunjukkan dalam kata Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jelas itu ayatnya. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Surat apa Bang Juma? Al-An'am ayat 60. Al-An'am ayat yang 60. Lagian Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu masa-masa Yesus masih bayi. Semoga disejahterakan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan. Di sini ya Bang Juma sebentar. Di sini saya di dalam surat yang Bang Juma bilang surat Al-Maidah. Al-An'am ayat 60. Al-An'am ayat 60. Oke. Yeah. Al-An'am. Bentar. Kita cross check dulu ya. Silakan. Ya Bang Suma, saya minta penjelasannya dulu tentang alasan Bang Suma kenapa sehingga kami disuruh bersyukur kepada tentara Romawi. Oke, saya jelaskan. Tentara Romawi terjadinya pembunuhan. Oke, saya Terus jelaskan. nanti tolong jelaskan saya di hadis Muslim ya, hadis Muslim 4936. Apa Makasih. itu? Hadis berapa? Hadis Muslim, Iya. hadis Muslim 4936. Makasih. Oke.
Ya, yang hadis Muslim 4936 itu yang demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali nih saya, Allah akan Ya. memusnahkan kalian. Yang itu. Ya saudara. Oh, Iya, Udah dapat datanya, Gurunda? iya, sudah. Lanjut. Apa masalahnya? Enggak, karena kalau tentang itu saya minta penjelasan aja. Kalau tentang yang Oh, mengucap jangan dicampur adukkan kepada- dulu, Bang. Mengucap syukur kepada tentara Romawi yang Bang Suma tunjukkan kepada saya minta alasannya itu apa? Karena yang Kalau di yang hadis kami itu imani, tidak ada Tuhan hubungannya tidak dengan pernah data kita ini, menciptakan kejahatan. tema kita hadis itu. Di situ Mungkin Bang hadis. Rames saya cut dulu ya karena ini tidak sesuai dengan apa yang Ya, kita sedang bahas. kamu Jangan dalami keluar. aja kata fayaghfiru lahum. Anda pahami aja dulu di situ bagaimana Yesus ketika mengajarkan bertobat. Itu bercerita tentang pengampunan atas dosa-dosa. Nah, sekarang kita masuk kepada tema. Kenapa orang Kristen harus berterima kasih kepada iblis? Pertama, iblis merasuki Yudas. Kedua, iblis membisi tentara Romawi. Membisi kemudian imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi. Untuk apa? Untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Untuk menjerat Yesus agar Yesus itu mati. Yesus yang asli tidak mati, tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kubur. Dan dia punya tubuh tidak binasa. Oke? Yang binasa ini adalah yang dihasilkan dari upaya-upaya iblis untuk menjerat Yesus. Digantikan oknum lain. Itu makanya mereka dikatakan apa? Orang Israel semua harus tahu bahwa apa? Yesus yang kau salibkan itu telah diangkat menjadi Tuhan bagi kalian. Menjadi Kristus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ingat saudara, saya ulang lagi. Di situ ada Elohim menjadikan yang disalibkan menjadi Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan? Ada dua. Elohim Tuhan yang asli, yang satu Tuhan-Tuhanan. Tuhan junjungan bagi orang kafir. Makanya Al-Quran saya mengatakan yang tadi. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi yang kalian jadikan Tuhan itu adalah manusia lantikan yang menjadi Kristus setelah dia keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus pembohong, berarti tidak ada banyak orang yang sesat mengaku pengikut Kristus. Faktanya di dunia ini 2 miliar lebih orang. Angka 2 miliar itu bukan angka sedikit. 2 miliar orang disesatkan dengan mengikuti Kristus palsu sesuai dengan nubuatan Yesus. Kalau Kristen hari ini bukan penggenapan dari nubuat Yesus yang ada diterangkan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, mana pengikut Kristus yang banyak itu? Mana pengikut Kristus palsu yang banyak itu? Ada? Tidak ada. Satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang menggenapi Matius 24 nomor 4 nomor 5 hanya Aliteng. Jadi kalian adalah pengikut Kristus yang sudah dibuatkan Yesus sebagai palsu. Sedangkan Bani Israel, murid-muridnya yang asli, mereka adalah orang-orang Nasrani. Begitu kemudian mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, keturunannya berjumpa Nabi Muhammad, mereka segera mengikuti apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seperti Siti Khadijah, Bukhairah dan seterusnya. Mereka menjadi pengikut Rasulullah. Sedangkan kalian ini pengikut siapa? Paulus dari barat. Galatia 1 nomor 15 nomor 16, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk mereka yang tidak bersunat. Petrus diutus untuk orang bersunat. Yesus diutus untuk orang bersunat. Paulus mengaku diutus. Siapa yang mengutus Paulus? Siapa yang mengutus Paulus? Siapa yang mengutus Paulus? Dialah yang dia temui di dalam padang gurun dan di dalam penjara. Kristus palsu. Apakah relevan antara ajaran Kristus anak Maria dengan ajaran Paulus? Tidak relevan sama sekali. Semua bertentangan. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan.
Tetapi Paulus mengajarkan apa? Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, kemudian mati menebus dosa orang-orang Kristen, bangkit kemudian menjadi Tuhannya orang Kristen. Itu ajaran Paulus. Sama enggak dengan ajaran Kristus yang asli Bani Israel? Tidak sama. Ajaran Yesus yang asli tidak Natalan. Ajaran Yesus yang asli tidak makan babi. Ajaran Yesus yang asli tidak ibadah minggu. Ajaran Yesus yang asli bersunat. Ajaran Yesus yang asli ibadahnya Sabat. Ajaran Yesus yang asli menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ajaran Yesus yang asli kitabnya adalah Tanak. Sedangkan Kristen hari ini, semua yang diajarkan Yesus itu tidak mereka lakukan. Bahkan yang mereka lakukan adalah tradisi Romawi, tradisi Yunani, menghantarkan mereka sebagai penganut agama pagan yang membungkus diri mereka dengan ajaran Yesus dengan mengambil terjemahan-terjemahan kitabnya orang Yahudi. Begitu masuk ke Indonesia, si pagan membungkus diri mereka dengan ajaran Islam dan mereka nampak ke Islam-Islaman. Dipanggillah Tuhannya dengan sebutan Allah, disebutlah kitabnya dengan sebutan Alkitab. Penampilan mereka ke Islam-Islaman. Ini fakta real bagaimana iblis masuk ke ranah sampai kepada ranah anak cucu Adam dengan menampilkan hal-hal yang baik tapi semu palsu. Carikan saya Kristus palsu yang memiliki banyak pengikut. Carikan saya, temukan itu. Kalau bukan Kristen hari ini, tolong tunjukkan kepada saya Kristus yang punya banyak pengikut. Mana pengikutnya, apa nama kelompoknya, apa nama ibadahnya, siapa nama Tuhannya, dan apa yang mereka lakukan. Tunjukkan kepada saya, sekali aja. Kalau bukan Kristen, siapa kandidatnya? Kalau tidak ada, tinggalkan agama kalian. Kenapa? Karena Yesus ternyata pembohong, pendusta. Ternyata nggak ada Kristus palsu itu. Ternyata nggak ada pengikut Kristus palsu yang banyak itu. Karena tidak ada faktanya. Kecuali Anda ingin menerima dengan legowo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah benar. Yesus menubuatkan datangnya Kristus palsu dan pengikutnya itu banyak, dan satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini garis kiri adalah Kristen yang menjadi pengikut Yesus palsu. Kalau bukan Kristen dan bukan yang mereka sembah itu palsu, tolong tunjukkan siapa pengikut Kristus palsu itu yang banyak itu mana. Saya rindu untuk melihat itu. Silakan. Gue jawab bang, gue jawab. Oke, ya. Yang pertama, kata Tuhan Yesus kan banyak orang, bukan terbanyak. Mari kita survei pengikut di dunia ini yang percaya Tuhan Yesus banyak orang atau terbanyak? Terbanyak percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Clear. Ya, kita pahami pengikut Yesus di dunia ini terbanyak atau banyak orang. Kita bedakan Bang Zuma, narasi terbanyak itu artinya nomor 1. Banyak orang arti nomor 2. Ya, agama mana di dunia ini nomor 2? Silakan jawab. Yang kedua, tadi saya sudah katakan Zuma, dari Kejadian sampai Wahyu, buktikan iblis bisa membuat kesembuhan. Tidak pernah dan tidak ada. Ya, buktikan. Karena yang menyembuhkan mata Paulus siapa? Yesus. Makanya saya percaya. Fakta. Buktikan. Tadi kan Zuma katakan banyak nabi-nabi atau mesias-mesias melakukan mukjizat. Oke, pertanyaan saya, ya, nabi-nabi itu kan perantara iblis, betul? Yes. Perantara iblis. Ya, buktikan roh iblis mampu menyembuhkan orang. Dah, yang kedua, tidak ada dalam satu pun ayat di Alkitab yang mengatakan roh iblis mampu menyembuhkan orang. Tidak pernah. Ya, yang kedua. Yang ketiga, tadi Zuma mengatakan tentang pencobaan apa? Tuhan Yesus di apa? Lupa saya. Di padang gurun. Kenapa Yesus tidak mau dan tidak berhasil? Jawabannya gampang. Karena Yesus tidak percaya perkataan iblis. Kalau Zuma percaya perkataan iblis bahwa iblis telah mempunyai kerajaan di dunia ini, berarti Bang Zuma sama seperti iblis. Kenapa Yesus tidak terpengaruh dan tidak ikut mereka? Karena Yesus tidak percaya. Karena yang punya kerajaan dunia bukan iblis. Iblis mah ngaku-ngaku. Makanya pencobaan itu gagal. 3, gue bantah semua. Yang keempat, gantiin Bang Zuma, Bang panjang, gua baru 1 menit.
Kan gua kan tugasnya membantah. Oke, udah 3 saya bantah. Yang keempat, kalau tadi perkataan Yesus tentang nabi-nabi palsu, mesias palsu, kita pahami. Ya, apa perkataan Yesus? Orang yang pengikut Yesus sejati adalah orang yang mau menderita atas namanya. Pertanyaan saya, Zuma, Paulus menderita nggak atas nama Tuhan Yesus? Menderita. Apa buktinya? Dia itu dari pejabat menjadi orang-orang yang dicari sama kerajaan. Orang gila mana, Zuma, mau merelakan jabatannya untuk menghilangkan jabatannya untuk sesuatu yang tidak dia percaya. Paulus itu posisinya tinggi, bos. Tinggi, bos, tapi dia tinggalkan semua hanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Makanya yang membedakan nabi palsu adalah satu, sesuai perkataan Tuhan Yesus, orang yang mau menderita atas namanya. Silakan jawab, apakah Paulus menderita atas nama Tuhan Yesus? Menderita. Makanya yang saya katakan tadi, Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah Yesus yang mati di kayu salib, dan Yesus pula yang ketemu sama Paulus. Itu sosok yang sama. Silakan. Oke, baik. Tugas Anda adalah membantah, tugas saya menyadarkan Anda. Anda bantah aja semua itu data dalam Bible. Saya tugasnya menyelaraskan kemudian kemanusiaan Anda dengan data-data tersebut. Yesus sendiri mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami telah mengusir setan? Bukankah kami telah bermukjizat? Yesus katakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda punya akal sehat, orang yang diusir dengan tuduhan pembuat kejahatan, itulah orang-orang yang melakukan mukjizat. Anda pengen cari mana dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada setan bisa bermujizat menyembuhkan orang. Yesus menjawabnya. Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami mengusir setan dengan memakai namamu? Bukankah kami bermujizat memakai namamu? Apa kata Yesus? Kau semua pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, mana orang jahat itu yang bisa mengusir setan? Mana orang jahat itu yang bisa bermujizat? Tuh, telan Matius yang menjelaskan itu. Sabar. Enggak, biar nggak banyak. Pertanyaan saya, siapa yang menyembuhkan mata Paulus? Itu Anda baca. Yang Ya, tadi siapa? yang saya terangkan, sabar. Anda terangkan tadi. Yang saya terangkan tadi apa? Orang yang bernubuat Kristus Pertanyaan palsu. saya, ada nggak yang Saudara, bernubuat ini tentang waktu penyembuhan Paulus? saya. Oke, Ini silakan. waktu saya. Ini waktu saya. Kristus palsu melakukan banyak mujizat. Apa sih artinya menyembuhkan mata itu? Sini ke rumah saya. Kalau Anda sakit mata, tinggal aku ludahin sembuh. Yesus mengatakan Kristus palsu banyak melakukan mukjizat. Jadi kalau cuma mata doang mau dikasih melek, ingat iblis kata apa iblis? Ketika Yesus dicobai, "Hei Yesus, ya paman, aku membawamu ke gunung yang paling tertinggi." Jadi kalau Anda bertanya, mana mujizat iblis bisa kemudian menyembuhkan? Jangan menyembuhkan, Tuhan lu aja ditenteng kayak kacang dibungkus dibawa ke tenteng yang paling tinggi. Paham itu? Iblis mengatakan apa kepada Tuhan lu? Bukan Tuhan lu sih, itu karena itu adalah Nabi Yesus yang dibawa. Yesus, kalau kamu menyembahku, segala kuasa di atas muka bumi ini aku serahkan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan ini semua kepada siapapun yang aku kehendaki. Dia berikan kepada Paulus dong, karena kepada Yesus menolak. Diberikan kepada Yudas dong, karena Yesus menolak. Yang keluar dari kubur itulah yang menerima itu, dan Yesus tidak menerima berarti bukan Yesus yang keluar dari kubur. Ingat yang diceritakan oleh nubuat Daud, yang diceritakan oleh khotbah Petrus. Petrus tidak berkata dari dirinya sendiri. Petrus berbicara tentang nubuat Nabi Daud. Nabi Daud menubuatkan tuannya tidak mengalami kematian, tidak disentuh oleh kebinasaan, dan dia tidak ditinggal di kubur. Itu siapa, rek? Diangkat oleh tangan kanan Elohim naik ke langit. Itu siapa, rek?
Berbeda dengan yang dibunuh. Maka yang dibunuh ini pada hari ini juga orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada Tuhan baru. Ada Tuhan baru yang dilantik kemudian oleh Elohim karena saking marahnya Elohim. Apa kata Elohim? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang salah. Tetapi mereka kemudian berupaya sekuat tenaga untuk membunuh orang benar ini. Maka Tuhan menjadikan pengganti itu sebagai Tuhannya, sebagai hukuman. Dalam Al-Quran, wa qaulihim, aku hukum juga mereka karena ucapannya nabiku dibunuhnya, disalibnya, padahal bukan. Itu yang terjadi. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau bunuh, yang kau salibkan, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Al-Quran saya mengatakan, aku menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Ya itulah yang terjadi. Kalau Anda mengatakan Paulus begini bla bla bla, semua justru menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, sekarang pada pernyataan Anda yang awal. Yang terbanyak saya katakan di atas muka bumi ini, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus yang banyak itu mana? Karena ada pengikut Yesus asli, ada pengikut Yesus palsu. Kalau kalian pengikut Yesus asli, lalu pengikut Yesus palsu yang banyak itu mana? Mana? Tunjukkan mana? Kita mau kemana? Ke planet Mars cari? Nggak ada di planet Mars. Yang ada cuma satu kandidat, Ali Teng doang. Pengikut Kristus palsu itu kalian. Pengikut Kristus palsu itu asli itu Bani Israel yang tidak makan babi, yang menjalankan sabat, yang bersunat, yang sujud dalam ibadah. Kitab mereka adalah kitab Tanakh. Mereka anak-anak Yakub. Sedangkan kalian ini siapa? Kalian ini adalah pengikut Kristus yang dinubuatkan Yesus itu. Kenapa? Kalian makan babi, kalian tidak bersunat, kalian ibadah minggu, kalian Natalan, bla 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 dan seterusnya. Itu fakta, saudara. Itu real. Lembutkan hatimu menerima kenyataan itu. Kalau Anda menolak, boleh. Sah saja Anda mempertahankan itu. Tapi sampai kapan Anda ingin menipu diri Anda sendiri? Kalau bukan ente pade yang dinubuatkan, banyak orang, lalu siapa? Itu PR Kristen sedunia. Kalau bukan Kristen yang ada di Indonesia ini, pengikut Kristus palsu yang banyak itu, tunjukkan mana pengikut Kristus yang palsu yang banyak itu. Ada. Sedangkan sabar. 10 detik terakhir. Sedangkan Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti aku akan mengusir mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Pada hari terakhir berarti hari ini sudah berbunca-bunca itu. Sudah berlaksa-laksa tuh pengikutnya. Keturunan mereka sampai akhir kiamat nanti tuh yang bertemu dengan Yesus pada saat kedatangan kedua kalinya. Mana mereka itu? Mana? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Demikian. Oke, terima kasih. Kita bahas tadi ya tentang kita fokus tadi. Di sini dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-60, di sana ada kata huwallazi yatawaffakun. Artinya tidur, ya. Tetapi di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55 di sana dikatakan mengambil. Kata mutawafika mengambil, kata yatawaffakum menidurkan. Nah, jadi yang mana menidurkan atau mengambil yang benar? Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma menanyakan tentang Mesias palsu, ajarannya. Kami mengikuti ajaran Mesias yang asli, yang tidak pernah mengajarkan tentang kejahatan. Contoh, pertama, Mesias yang tidak mengajarkan menikahi menantunya. Mesias yang tidak pernah mengajari menikahi anak di bawah umur. Maka di dalam kitab Kejadian 2:18 dikatakan, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan 1:1. Nggak ada 1:13. Atau yang kedua di dalam surat At-Taubah At-Taubah ayat 123, yang tidak memerangi orang kafir. Maka di dalam Alkitab dikatakan, ampunilah musuhmu, ampunilah orang yang mengambil kabur, bukan orang kafir. Ya. Nah itulah makanya kenapa Nabi Muhammad itu ditegur di dalam surat At-Tahrim ayat 1.
apa yang sudah dihalalkan. Izin bang, Sempurna pilihanku semua. jangan, kalau bisa jangan keluar tema, nanti ditertawain sama teman-teman yang nonton di bawah. Fokus aja. Anda mau mencoba menyerang, tapi Anda enggak kesampaian karena Anda enggak paham apa yang Anda narasikan. Silakan Bang Zuma ditanggapi. Iya. Orang Kristen bahasa Al-Quran. Lucu ini. Lucu. Jadi ya betul, tidak sampai ke sana. Seibarat anak TK yang melihat kapal selam lalu ngotot mengatakan itu adalah ikan. Jangan ketinggian. Ini aja dulu Kristus palsu ini dulu. Semakin Anda menyerang Al-Quran, semakin Anda ketahuan bahwa Anda sedang mencari pelampung. Anda lagi hanyut, cari pelampung. Anda mau menyerang Al-Quran? Oh no. Al-Quran dikelilingi dengan yang hak. Ilmu Al-Quran itu sangat tinggi dan orang Kristen tidak akan pernah sanggup menerobos itu. Oke? Sekarang ke Kristus palsu ini dulu. Karena gelar, saudara, gelar penyesat yang datang setelah Yesus, menurut Yesus bukan sallallahu alaihi wasallam, tapi gelar penyesat yang datang setelah dia adalah Kristus. Apakah nabiku bergelar Kristus? No. Apakah Tuhanmu bergelar Kristus? Yes. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus gelar Kristus. Kalau baca lengkap, Yesus Kristus. Jadi gelar penyesat yang datang setelah Yesus bukan Nabi Muhammad, bukan sallallahu alaihi wasallam, tapi Kristus. Maka pengikut penyesat itu bernama Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Berarti siapa? Siapa penyesat itu? Kristus. Siapa pengikutnya? Kristen. Kita urut. Apa kata Yesus dalam Matius 24? Kita urut baik-baik. Kata Yesus di dalam Matius 24, di data kemudian nomor 15-nya, kata Yesusnya begini, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di mana? Duduk di atas tahta yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Apa kata Nabi Daniel? Penyesat itu akan memutarbalikkan hukum Tuhan. Apakah itu terjadi? Terjadi. Paulus memutarbalikkan semua firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di depan kudus, kamu di situ siapa? Bani Israel. Yang hidup di mana? Hidup di Israel. Dengan siapa? Dengan Yesus. Kok jadinya ke abad Nabi Muhammad? Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di atas tempat yang kudus. Apa tempat kudus itu? Gelar yang suci. Apa gelar suci itu? Rasul. Itu. Siapa yang dilihat kemudian duduk di tempat suci ini? Oleh murid-murid Yesus angkatan pertama, abad pertama. Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Dia akan duduk di situ. Wah, seakan-akan orang suci dia. Seakan-akan dia adalah orang-orang utusan Tuhan. Utusan Sang Maha Tinggi. Padahal Yesus mengatakan dia adalah pembinasa keji. Kok lari mas? Berarti ada pembinasa keji yang bertopengkan gelar suci. Siapa itu? Pembinasa keji. Mengajak orang-orang menyembah kepada makhluk. Mengajak orang-orang mengutuk kepada Nabi Tuhan. Mengajak orang-orang menghilangkan hukum Tuhan lalu dia bikin hukum sendiri. Mengajak orang-orang untuk percaya bahwa hukum Tuhan itu adalah sampah. Dilarang makan babi. Dilarang supaya jangan mengotori hari Sabat, mengganti dengan hari Minggu. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, bikin buku sendiri 13 buku. Jangan kau racuni, jangan kau ganggu, kuduskanlah hari Sabatku. Diganti pula hari Sabat itu jadi Minggu. Tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Yesus sendiri mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku ke mikdaks, aku sujud di hadapan Elohim. Mereka malah sujud kepada patung Yesus. Aku ke sinagoge, mereka ke gereja.
Aku menguruskan hari Sabat, mereka hari Minggu. Aku sujud dalam beribadah, mereka salto belakang. Aku tidak makan babi, mereka pesta dengan babi. Aku tidak minum khamar, mereka lahir dari kecil minum khamar. Ini yang dikatakan oleh Yesus, aku mengenal pengikutku. Waspadalah kepada mereka yang ngaku-ngaku pengikutku, mengaku domba, tetapi mereka adalah serigala buas. Berarti ada non-Yahudi yang ngaku-ngaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Siapakah itu? Islamkah, Hindukah, Budakah, atau Aliteng? Aliteng paman. Nah, kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan dari keturunan Yakub. Kalian membawa kitabnya mereka, seakan-akan kalian itu pengikutnya. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang, kalian tempelkan di atas kitab kalian, supaya dianggap kalian itu adalah domba juga. Padahal Tuhan sudah menggariskan, aku memberikan hukumku kepada Yakub dan anak-anak Israel, dan aku tidak berikan kepada bangsa yang lain. Kok ada di kalian? Kalian Bani Yakub kah? Bukan. Berarti domba, berarti serigala yang nyamar domba itu siapa? Islam atau Kristen? Ya Aliteng lah. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Dia adalah pembinasa keji itu. Nah, ini yang harus Anda sadari. Silakan. Gantian yuk. Udah kepanjangan. Oke? Ya, silakan, Ya. silakan Bang. Fip. Oke, siap. Jadi saya tidak membantah ayat Alkitab. Yang saya bantah adalah kesalahan berpikirnya seorang Zuma. Clear di situ ya. Pertama, tadi Zuma mengatakan Yesus tidak mengenal orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, coba Zuma tanya ke seluruh orang Kristen. Orang Kristen itu yang berteriak Yesus Tuhan atau mengimani Yesus adalah Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kata anak muda sekarang, jangan gombal. Apa yang di mulut sama yang apa di hati berbeda. Sesuai Yohanes 3 ayat 18, yang Tuhan Yesus butuhkan adalah iman, kepercayaan, bukan omong tok. Itu perbedaannya Bang Zuma. Ya, saya bantah lagi kesalahan berpikir Anda. Seluruh umat Kristen dan Katolik mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka bukan hanya berkata, tetapi mengimani. Pertanyaan saya, ada nggak di Alkitab tertulis orang yang mengimani Tuhan Yesus akan masuk neraka? Tidak ada. Sesuai Yohanes 3 ayat 18, orang yang mengimani Yesus anak tunggal Allah pasti masuk surga. Satu. Yang kedua, yang saya ingin bantah lagi kesalahan berpikirnya seorang Zuma. Ya. Bang Zuma tidak bisa membantah. Zuma tidak bisa membantah saya. Apakah Paulus menderita saat mengikut Yesus? Menderita. Apa enggak itu sesuai dengan perkataan Paulus? Sesuai. Apa kata Yesus? Pengikut Yesus sejati adalah orang yang mau menderita atas namaku. Paulus menderita nggak atas nama Yesus? Menderita, bos. Bang, Jadi saya katakan, Bang Pipi izin, pelampungnya dicari dulu Bang. Kok nggak dapat pelampungnya? Apa yang diterangkan oleh Bang Zuma nggak ditanggapi semua, satu pun nggak menyentuh poin Bang Pipi. loh, tadi saya tanggapin. Yesus adalah Tuhan, saya tanggapin. Orang Kristen, orang yang omong doang atau mengimani Yesus Tuhan, saya tanggapin kan? Iya kan? Makanya saya tanggapin dengan pakai ayat juga, Yohanes 3 ayat 18. Orang yang beriman Yesus anak tunggal Allah, dia tidak akan dihukum, artinya dia masuk surga. Clear kan? Betul? Yang ketiga, saya tanggapin lagi kesalahan berpikirnya Zuma. Gini ya, kita pahami perkataan Tuhan Yesus. Ya, nabi-nabi palsu dan mesias palsu akan bermukjizat. Ya, akan bermukjizat. Pertanyaan saya, di situ dikatakan nggak manusia atau roh? Kenapa kita katakan tuh nabi atau mesias palsu? Karena kita bisa melihat. Yang ketemu Paulus siapa, bos? Apakah orang lain bisa melihat kecuali Paulus? Tidak, makanya saya katakan itu Tuhan Yesus. Karena yang kita tahu perbedaan roh dan manusia adalah roh tidak bisa dilihat, manusia bisa dilihat. Roh bisa dilihat,
Kenapa dia bisa dilihat? Karena sesuai dengan apa yang dia pengen ketemu. Kenapa hanya Paulus yang bisa melihat? Karena Yesus hanya pengen ngobrol sama Paulus. Selesai, clear. Bantah perkataan saya, dalam Kejadian sampai Wahyu, ada roh iblis yang mampu menyembuhkan. Tidak ada. Tidak ada. Yang ketemu sama Yesus, yang ketemu sama Paulus adalah Tuhan Yesus dalam bentuk roh. Karena dia tidak terlihat kecuali sama Paulus. Jangan berpikir falasinya dibalik-balikan. Ya, bedakan roh dan manusia. Roh tidak bisa dilihat, manusia bisa dilihat. Clear. Itu saja saya sudah bisa membuktikan bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah Yesus anak Maria. Dia juga yang ketemu sama Paulus. Bang Vipi, sedikit Bang Vipi, yang ketemu dengan Paulus ini di padang gurun tadi bentuknya roh atau cahaya, Bang? Kenapa dinamakan tidak bisa dilihat? Saya katakan roh karena tidak bisa dilihat. Saya namakan roh karena hanya Paulus yang bisa melihat, betul? Baik ya. Silakan Bang Zuma ditanggapi sebelum masuk. Oke, kita sudah mau maghrib ya. Kita kerucutkan masalah 10 menit kurang lebih. Silakan. Begini, saudara. Menurut Yesus, ketika dia hendak terangkat ke langit, yang datang setelah dia siapa? Yang datang setelah dia? Iya. Tidak ada. Nah, inilah kecacatan berpikir karena orang Kristen itu hanya modal percaya doang, tidak belajar tentang Bible. Siapa yang datang juru selamat selain Tuhan Yesus? Silakan. Oke, saya jawab ya. Yesus berkata begini, adalah benar jikalau aku pergi. Ayatnya. Sebab Yohanes 14 nomor 16. Anda baca. Baca dulu sebelum saya ajarin Anda. Silakan. Ya, baca ya. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ulang roh pertanyaan. Kebenaran, ayat 17-nya dikasih tahu. Yaitu siapa roh kebenaran? Silakan. Ya, yang membawa roh kebenaran, bukan roh kesesatan, ya? Betul, roh kebenaran. Silakan. Ya, roh kebenaran. Jadi seorang kan? Roh. Seorang itu bukan manusia. Seorang itu bukan manusia. Seorang. Iya. Ya, seorang. Kan kita gini, seorang itu kan jumlahnya satu, betul? Saya ikut. Jujur aja Bang Vipi, jujur. Ya. Lah, gue jujur, kita adu mekanik. Seorang itu manusia atau bukan? Seorang itu manusia atau tidak? Seorang itu dalam bentuk satu. Silakan. Nah, oke. Berarti satu orang kan? Seorang manusia kan? Dia yang datang setelah aku adalah seorang manusia. Naik Yesus ke langit. Yang datang kepada Paulus seorang atau apa? Another comforter ya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ini kan cuma terjemahan. Oh, no. Karena saya baca King James itu comforter. Saya lihat apa yang lain itu kan artinya kan itu cara orang memandang ayat itu. Silakan. Seorang ini manusia atau bukan? Itu dulu. Bukan. Hah? Bukan seorang. Bukan manusia. Iya, bukan. Yohanes 14 ayat 16 kan. Anda katakan apakah dia manusia atau tidak, kan saya bilang tidak. Silakan. Jadi itu bukan seorang. Alasan Anda mengatakan itu bukan seorang apa? Dalam bahasa Inggris comforter. Yesus pakai bahasa Inggris rupanya. Ya, aku serius nanya. Jangan ketawa. Ya, silakan. Ya, seorang itu manusia atau bukan? Itu dulu. Di situ bisa diartikan juga kepadamu penghibur yang lain. Silakan. Ya, penghibur yang lain ini seorang atau bukan? Roh. Ya, roh. Seorang itu bukan roh rupanya.
Kalau kita, gue ulangin ya, kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 16, ya saya buka dalam KJV King James, itu comfort. Iya, Bukan saya ngerti. Bukan Seorang men. kalau Bukan dikatakan dengarkan saudara, kalau dikatakan seorang bukan berarti semayat atau satu mayat. Seorang itu artinya orang yang punya roh. Saya kasih bukti ya, saya kasih bukti. Bilangan 11 nomor 21. Coba dibuka Dinda Fandi, kita kasih bukti. Siap, bilangan 11 nomor 25. pakai sabda aja atau paralel? Terserah. Supaya teman kita ini bisa melihat dengan jelas. Bilangan Apa itu seorang? bilangan Roh kebenaran itu apa? 11:25. 11:25. Oke. Dibaca. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Ya. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada yang hinggap padanya dan pada Musa. ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Roh yang ada pada diri Musa diambil oleh Tuhan, diserahkan kepada ke-70 tua-tua. Setelah roh itu datang kepada ke-70 tua-tua itu, maka dia kepenuhan seperti seorang nabi. Jadi nabi ini adalah seorang, roh kebenaran adalah roh yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada orang yang ditunjuk. Sampai sini paham atau belum? Kalau belum paham saya jelaskan lagi nih. Seorang, jadi Yohanes 16 nomor 7 adalah lebih baik, adalah benar yang engkau katakan bahwa lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain atau penghibur itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi supaya roh kebenaran yang adalah seorang penghibur ini datang. Sekarang yang datang kepada Paulus seorang atau bukan? Sebab yang datang setelah Yesus adalah seorang yang membawa kebenaran, sama seperti Musa. Kalau Anda baca di dalam bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi roh dianggap kepada mereka. Jadi kalau ada orang diberi roh Tuhan, maka dia adalah seorang nabi. Maka roh kebenaran yang berasal dari Tuhan yang datang setelah Yesus adalah seorang nabi. Yang datang kepada Paulus nabi enggak? Bukan, sibilisisis. Jadi kesimpulannya, menurut Yesus yang datang setelah dia pergi adalah seorang manusia lain. Terima kasih saudaraku Bang Afida, barakallahu fiik. Nehemia 9 nomor 30. Coba Dinda Fan dibuka. Bacakan kepada saudara kita ini. Siap, laksanakan. Bentar aja, habis itu kita ini. Siap. Iya. Nehemia 9:30. Baca. Baik. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh di situ adalah nabi. Roh sama dengan nabi. Roh kebenaran adalah seorang nabi yang membawa kebenaran. Roh kesesatan adalah seorang nabi palsu yang membawa titah setan. Itulah nabi palsu yang membawa roh setan. Kalau roh kebenaran adalah seorang nabi yang membawa kebenaran. Baca Nehemia 9:30, dalami baik-baik. Saya ulang. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh Elohim atau roh Elohim atau yang dikatakan roh kebenaran itu adalah nabi. Jadi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, yang diminta, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong penghibur, roh kebenaran yang lain. Yesus berdoa agar didatangkan sosok nabi.
Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Maaf, Nabi Muhammad. Jelas. Jadi yang datang setelah Yesus seorang nabi, bukan cahaya. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Sinden. Bukan itu, bukan itu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan itu yang datang. Yang datang seorang nabi. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penghibur, seorang nabi yang membawa kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa dia? Dia adalah seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Kisah para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi titik 2. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi itu? Yang tukang membasmi orang-orang kafir jahiliyah, yang datang sama seperti Musa memerangi semua hukum-hukum yang ada di depannya, membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Itu siapa? Paulus. Nggak mungkin. Justru Paulus itu yang menghanguskan hukum-hukum Tuhan yang dihanguskan. Kalau yang datang ini menghanguskan hukum-hukum Paulus. Paulus datang menghapuskan dan menghanguskan hukum-hukum Tuhan. Taurat dibatalkan, Sabat dibatalkan, tauhid dibatalkan, haramnya babi dibatalkan, semua dibatalkan. Maka yang datang membawa kemudian misi sama seperti Nabi Musa, akan membasmi orang-orang yang mengikuti ajaran jahiliyah. Itu dalil, Bung. Itu kitabmu. Baca kisah para Rasul 3 nomor 2 nomor 3. Siapa yang duduk di situ? Yesus. Nggak mungkin. Justru Yesus yang dikatanya yang dibasmi di atas tiang salib. Lalu Paulus, justru Paulus yang membasmi ajaran Tuhan. Sedangkan yang datang ini adalah yang membawa hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan digunakan untuk menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah. Kanda, gimana ini? Ini kan maghrib, kita tutup nanti lepas Isya baru kita buka atau kayak mana, Bang Zuma? Karena nggak ada kawan-kawan dari waktu Indonesia Barat ini, wilayah waktu Indonesia Barat. Ustadz Arif, Kang Dito, Bang Ardi nggak ada. Ada berapa pemain dari penyembah Kristus tadi yang bertahan tinggal dia? Kupikir dia kuat, ternyata kuda-kudanya lemah juga. Oh, ini ada Bang Ardi. Ini ada Bang Ardi. Ada Bang Ardi. Ini bukan penyembah Kristus ini. Ini pembasmi juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Langsung Bang Ardi moderator ya. Saya dengan Bang Zuma jadwal sholat di sini maghrib. Ya, saya infokan sebentar Bang Zuma dan teman-teman yang ada di bawah. Silahkan nonton VT saya, ya, baik di akun kuning maupun di akun yang biru. Saya sudah buat VT kecurangan Super Pel. Nah, Kirim ke Japri ke saya juga deh, biar saya siap. Nanti di share. Siap abangku, nanti di share. Siap abangku. Siap. Oke. Jadi kita simpulkan dulu. Siap, Kanda. Materi yang dihindari oleh siapa? Yang dihindari oleh RK tadi malam. Dia tidak menyangka kalau saya akan melarikan ke Kristus palsu. Dia pikir Bang Zuma itu menolak kemesiasan atau kealmasian Nabi Isa alaihissalam. Justru dia menguatkan kedudukan Nabi Isa alaihissalam ketika dia menjelaskan tentang kitab ini, targum ini, dan seterusnya. Tapi dia tidak tahu ternyata Bang Zuma itu nusuknya langsung ke jantung. Apa itu? Kristus yang keluar dari kubur itu sopo? Kalau dia dinubuatkan dari sejak kitab-kitabnya Yahudi, lalu ini yang keluar dari kubur, yang baru dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus ini siapa? Nah, dia tidak nyangka kalau serangannya dari sana. Dia menghindari, dia tutup semua serangan dari depan. Nah, ini tidak mungkin Bang Zuma masuk di sini, nggak mungkin masuk di sini, nggak mungkin masuk di sini. Dia nggak tahu ternyata dia ditusuk dari atas. Pertahanannya dari atas bolong, dihantam langsung dari atas. Siapa Kristus yang keluar dari kubur yang Anda sebutkan, yang disebut sebagai dilantik Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa itu? Dia nggak sentuh sama sekali. Nah, kita teruskan di sini dan
kita teruskan di komal-komal yang lain bahwasanya mereka ini adalah pengikut daripada Kristus yang disalib dan baru menjadi Kristus setelah dia keluar dari kubur. Sekira begitu sahabat-sahabat, ada guru kita di sini, ada Ustaz Muhammad Hanafi, mungkin mau melanjutkan, kita ibadah maghrib dulu, insyaallah nanti habis isya kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Hanafi. Gantian ya Ustaz Hanafi. Iya Bang Ardi sama Ustadz Hanafi ya gantian ya, karena saya dengan Bang Zulkifli jadwal maghrib. Siap. Silakan. Siap abangku. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ardi, saya buat kayak gini aja, nanti kalau mau dibesarin kan biar gampang. Gitu aja ya Bang Ardi. Silakan. Oke, ini siap. ada Martin sama adik kita Levan ini mau belajar. Jangan terlalu keras Bang Ardi sama adik kita ini ya. Yang Kristen. Aku kirim ke Bang Fandi ya. Siap. Oke, lanjut Bang Ardi. Oke, teman-teman yang mau lihat video saya pembuktian bahwasanya Room Superpel kemarin melakukan kecurangan secara terang benderang gitu kan. Terang benderang, sama sekali terang benderang, nggak ada mendung-mendungan sama sekali teman-teman. Nggak ada mendung, terang benderang melakukan kecurangan yang hakiki gitu Ustadz Hanafi, kalau saya boleh bilang bahasa Yunaninya hakiki gitu Ustadz. Bahasa Yunani hakiki itu bahasa mana Ustadz ya? Bahasa Ibrani bukan bahasa Arab ya kira-kira ya. Itulah itu tuh teman-teman. Jadi ya bahasa Arab hakiki tuh. Oke, saya salah ternyata ya kan. Nah itu. Ya, lagian memang kita harus percaya sama Allah kan Bang Ardi. Kita kan wajib percaya sama Allah kan. Iyalah. Terus maksudnya Justru karena kita wajib percaya sama Allah, Bang Ardi lagi dekat kipas angin kan, atau lagi naik pesawat, atau lagi digebukin sama malaikat Jibril. Soalnya itu banget soalnya. Gerbak-gerbuk gitu. Iya Ustadz, nggak apa-apa kan Ustadz, saya mute deh, lanjut. Nggak, soalnya noise takutnya disangkanya gue yang noise. Kayak digebukin sama malaikat Jibril maksudnya. Lanjut. Ya, Allah sudah berjanji bilang walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahkan orang-orang yang memang sering kumpul dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya almar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhali. Gitu loh. Makanya kita ya sudah, tapi minimal tugas kita sudah berdakwah. Dan kita hanya bisa mensupport, mendoakan Gurunda Zuma dan teman-teman para apologet semuanya agar kiranya sama Allah Rabbul Jalla Jalaluhu diberikan kesehatan ya, dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya untuk berdakwah, agar kiranya anak keturunan kita semuanya selamat daripada yang namanya kekafiran, kezaliman, kebodohan. Kita cukup benci itu kepada kebodohannya saja, benci kepada kekafirannya, benci kepada kezalimannya. Kalau orangnya itu saudara kita, maka wajib kita selamatkan mereka semuanya. Jadi ya tidak apa-apa. Kita umat Islam itu memang dari dulu kayak apa coba, dulu orang-orang munafik yang dibilang dia masuk Islam, ayo kirim berapa puluh orang penghafal Quran, dibunuhnya juga itu di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada seperti itu. Bukankah kita orang-orang yang beriman pengen mati dalam kondisi husnul khatimah? Ya itu. Jadi ya biasa-biasa saja. Kita doain aja semuanya, para apologet, para debaters muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah, dan semua teman-teman yang mensupport selalu dalam lindungan Allah. Gitu aja teman-teman. Lanjut. Oke, Pak Ustadz, kita lanjutkan tema yang tadi sudah dibahas saja. Yang tadi Bang sama siapa tadi? Iya, sebelum kemana-mana, aduh Bang Thomas, noise, Bang Thomas Freddy, halo Bang. Oke, nice, makasih Bang. Gini, teman-teman, sekali lagi saya terangkan, yang mau lihat VT saya untuk pembuktian Room Superpel itu adalah room yang melakukan kecurangan terhadap Gurunda kita, Gurunda Zuma. Silakan lihat di VT saya baru buat tuh. Lengkap tuh, menit-menitnya saya sebutkan tuh. Ya, menitnya saya sebutkan di menit keberapa dia melakukan pelanggaran tuh. Ya kan? Itu saya sudah sebutkan. Kayak gitu ya. Teman-teman bisa dilihat di akun saya yang nomor 3 atau nomor 1 yang warna biru. Bebas ya. Nanti disebarluaskan teman-teman. Minta tolong disebarluaskan, upload ulang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Kris.
Oke bang, tadi saya naik kebetulan Bang Suma dengan ada teman dari Kristen tadi, tapi dia sudah turun tadi. Itu membahas soal roh kebenaran ini bang. Jadi kita lanjutkan saja kalau menurut saya. Iya, silakan. Roh kebenaran seorang ya, betul nggak? Seorang Iya. kan tulisannya di situ. Betul betul. Seorang atau apa tuh bang? Tulisannya seorang kan? Seorang. Oke, kalau seorang itu artinya apa bang? Bisa seorang malaikat, bisa seorang manusia. Loh, malaikat itu orang apa bukan bang? Ya bisa dikatakan seorang juga. Loh, Kalau dikit kalau oke, saya tanya sekarang. saya mungkin sebuah kan? Tidak mungkin Saya kita tanya. katakan sebuah. Enggak, saya tanya sekarang. Apa definisi orang? Ya manusia. Oke, berarti kalau seorang artinya berapa manusia? Satu orang manusia. Oke, berarti satu manusia, betul? Iya. Tapi Nah, poin bukan saya, malaikat kan berarti? poin saya Tunggu dulu, sabar. Di situ tertulis seorang, berarti kesimpulannya orang. Orang itu apa? Manusia, betul? Oke, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Baik, berarti bukan malaikat, sepakat? Oke, anggap saja ini seorang Oke. manusia. Loh, kok anggap saja? Loh, itu tertulisnya seorang loh. Apa mau saya bukakan kamus besar bahasa Indonesia? Apa definisi orang? Ya, iya manusia. Ya udah ikutin aja sih Bang Ardi, gitu aja. Kayaknya terlalu ini banget, ntar nggak kelar-kelar loh dia tuh. Seorang dia Iya. aja, jangankan seorang malaikat, orang dia aja seorang Tuhan aja boleh bagi dia, nggak tahu ngambil dari mana kamus. Mati mijat. Lanjut, dia kan seorang Tuhan aja boleh dia. Haknya dia udah biarin, dia seorang Iya. biarin aja udah. Ya, silakan bang, silakan lanjut. Oke, jadi anggap saja ini manusia, Bang. Abang tahu nggak ayatnya di mana tuh? Tahu nggak? Yohanes 16 Ayat? ayat lupa kan? 5 sampai 15. Berapa? Ayat 5 sampai 15, satu perikop. Oke. Kalau Oh, satu perikop. Oke. Ya, silakan. iya, kalau memang ini ditafsirkan atau dianggap Kok sebagai ditafsirkan? Itu tulisannya, Bang. Jangan ngomong ditafsir, itu tulisannya seorang. Kita nggak nafsir. Tulisannya Ya, seorang iya. itu. arahnya kan mau ke dianggap sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad, kan arahnya ke sana. Itu belum ke situ, Bang. Kita belum ke situ tuh. Belum ke situ tuh. Oke? Belum ke situ dulu kita. Kita sepakat dulu bahwasanya di sini adalah pekerjaan si penghibur itu adalah di situ tertulis seorang. Oke? Oke. Baik. Dan seorang itu apakah, nih saya tanya sekarang ya, apakah seorang itu memimpin untuk kebenaran atau kesesatan? Saya tanya. Kebenaran. Baik, silakan ditanggapi. Oke, jadi siapapun orangnya ini, mau siapapun seperti apa dia bentuknya, teman-teman harus terima bahwa yang mengutus dia ini Yesus. Terus segala firman yang dia terima itu semuanya berasal dari Yesus. Nah, itu yang saya mau tekankan. Jadi siapapun orangnya, teman-teman juga harus terima apapun yang dia terima itu semuanya berasal dari Yesus. Artinya kalau dia sebagai nabi, berarti yang memberikan dia firman ini Tuhan berarti. Oke. Itu saja. Itu yang saya mau tekankan. Oke, baik. Poinnya begini. Apakah orang tersebut berkata-kata atas dirinya sendiri atau tidak? Yang dia dengarkan dari Yesus. Saya tanya Anda, apakah orang ini berkata-kata atas dirinya sendiri atau tidak? Tidak. Dia Oke, apa yang dia saya ulangi katakan lagi. semuanya dari Yesus. Baik. Apakah Yesus berkata-kata dengan dirinya sendiri atau tidak? Dari dirinya sendiri. Sebab yang Bapa punya adalah aku punya di ayat 15. Aku tidak berkata-kata atas diriku sendiri, itu kata siapa tuh? Terus ayat 15 di sini mau dikemanakan? Enggak, saya tanya kepada Anda Yesus ini loh. Saya tanya. Itu kan di ayat lain, Bang. Loh. Betul nggak itu ayat itu? Saya tanya, betul nggak? Konteksnya lain. Itu konteksnya lain. Saya tanya sekarang. Coba dibuka Yohanes 12:49. Buka dulu, bacakan. Silakan. Yohanes 12:49. Silakan buka. Oke. Kita pelan-pelan ya. Aduh, ngecas dulu ah. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memberikan aku.
Baik, pertanyaan saya, ayat itu betul atau salah? Betul, betul. Oke. Berarti Yesus tidak berkata-kata dari diri Yesus sendiri, betul? Betul. Oke, itu poin pertama. Kita ke Yohanes 16. Coba dibaca Yohanes 16 ayat 13. Silakan. Yohanes 16:13. Silakan. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang akan datang. Oke. Sudah? Ya, Apa di situ tertulis? semua yang dia dengar. Loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, yang dia tulis lagi. Yang tertulis di situ apa bunyinya coba? Oke. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab? Ia tidak akan berkata-kata dari Oke. dirinya sendiri. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ingat, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Oke? Oke? Iya. Oke. Sekarang saya tanya, Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri nggak? Itu konteksnya ketika Yesus masih di bumi, Bang. Oh, saya nggak peduli. Yang penting ini perkataan Yesus benar atau salah, gitu loh. Tapi ini kan ceritanya beda. Yang di sini kan Yesus sudah diangkat ke surga. Astagfirullahaladzim. Sesuai dengan bunyi ayat. Dan Berarti kesimpulannya kalau Anda memahami seperti itu, berarti kesimpulannya semua perkataan Yesus yang selama dia belum naik ke surga nggak berlaku gitu. Itu dia menerima firman dari Saya ulang lagi ya. Berarti kesimpulannya kalau Anda mengatakan itu pas Yesus masih di bumi, berarti kesimpulannya pada saat Yesus masih di bumi, kesimpulannya adalah perkataan Yesus yang selama di bumi nggak berlaku. Sepakat? Ya tidak begitu, pasti berlaku lah. Berlaku. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Yohanes berapa tadi? 12:49 berlaku nggak itu? Tetap berlaku kan dia Sampai kapan? Berlaku sampai kapan? Ganti posisinya Yesus. Saya tanya, berlaku sampai kapan? Supaya penghibur itu datang, Bang. Jadi posisinya sama sekarang ini. Ya, pertanyaan saya, berlaku sampai kapan? Ya berlaku sampai kiamat lah. Oke, berlaku sampai seterusnya, betul? Berarti kesimpulannya Yesus tidak berkata-kata dari diri Yesus sendiri. Sepakat? Iya kan, itu Meskipun dia Yesus dalam udah fungsi, naik, ya. Jadi apa yang dia bilang waktu itu? Ngomong sendiri. Ya iyalah. Meskipun Yesus udah naik ke sorga, ayat ini masih berlaku. Sepakat? Ya pastinya. Oke, baik. Kesimpulannya adalah ketika Yesus tidak mengatakan dirinya sendiri, dari siapa berarti? Ya dari Bapaknya. Dari Bapa. Betul, dari Bapa. Nah sekarang Bapak, posisinya kalau Yesus sudah di sabar. surga, siapa yang berkata-kata lagi di bawah bumi? Sabar. Iya, sabar dulu. Ya makanya pelan-pelan kita, Bang. Sabar ya. Kita Ya. pelan-pelan, oke? Siap. Bisa? Siap, sangat Oke, bisa. baik Bang, baik. Tapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sama nggak posisinya sama Yesus kira-kira? Yesus tidak berkata-kata dengan dirinya sendiri. Si Parakletos ini juga tidak berkata-kata dengan dirinya sendiri. Pertanyaan saya, sama nggak? Iya sama. Stop. Roh penghibur ini tidak. Stop. Bentar, Bang. Baik. Roh penghibur ini. Sabar, tidak saya belum berkata-kata selesai. dari Saya belum dirinya selesai. sendiri. Oke, sabar. Anda kan mengatakan ini Roh Kudus, betul kan? Betul, roh pembimbing. Oke, saya tanya sekarang, Roh Kudus itu ada pada saat Yesus ada atau ada pada saat Yesus sudah nggak ada? Saya tanya. Ya ada sejak semula lah. Oke, baca Yohanes 16 nomor 7, silakan. Yohanes 16 nomor 7. Yes, that's right. Ayo. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih benar bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jediar, pertanyaan saya. Roh Kudus ketika Yesus belum pergi, Roh Kudus sudah ada belum?
Belum membimbing, belum membimbing. Nah, ayo. Tadi katanya udah ada. Ayo. Ayo, ketampol Ketika Yesus lagi. masih ada, Yesus masih ada. Enggak. Dibimbing Saya lah- tanya dibimbing langsung oleh Yesus. Saya tanya. Pada saat Yesus belum pergi, udah ada atau belum ada yang namanya Roh Kudus? A, sudah ada. Ustadio naik Ustadio. B, belum ada. Silakan. Jawab. Hei. Sorry bang, sinyal saya merah. Alah, Sorry, sinyal. Saya ulang lagi ya. Ya. Pada saat Yesus belum pergi, apakah Roh Kudus A sudah ada, B belum ada? Silakan. Sudah ada, tetapi belum menyertai para muridnya. Saya nggak tanya itu, saya tanya lagi ya. Pada saat Yesus belum pergi, apakah roh kebenaran ini sudah ada atau belum? Sudah ada bang, hanya belum diberikan kepada murid-muridnya. Oke, sebagai berarti pembimbing. kesimpulannya pada saat Yesus ada di dunia, murid-muridnya sama sekali tidak ada Roh Kudus. Sepakat sama saya? Sepakat? Iya, Roh Kudus dalam artinya pembimbing kan? Pembimbing. Lah ya Roh Kudus kan? Seperti di dalam Al-Quran juga dikatakan Tunggu bahwa Isa itu diperkuat dengan jangan Roh Kudus. kemana-mana, jangan red herring dong. Ya. Ini namanya red herring ini. Jangan red herring dong. Sama saja. Sabar, kok sama? Ya nggak sama lah. Sabar dulu, saya tanya kepada Anda ini. Jawab pertanyaan saya nih. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur ini atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Ingat, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaan saya, pada saat Yesus belum pergi, Roh Kudus sudah datang atau belum? Ya belum untuk murid-muridnya. Loh. Lah yang di langit Yohanes ngelihat nggak itu? Ada nggak Yohanes itu? Ayo. Itu dalam Pada saat Yohanes membaptis, sabar. Pada saat Yohanes membaptis Yesus, ada nggak Roh Kudus di situ? Ada dalam penglihatan Yohanes. Loh, lah ya datang nggak itu? Ya datang dalam Lah, ya, penglihatan Yohanes, tapi dalam penglihatan tidak semua orang melihatnya. Tapi kata Yesus, loh datang kan? Ya datang di kisahnya kelahirannya pun ada juga. Iya, sabar. Pertanyaan saya, datang atau tidak? Datang. Yohanes muridnya bukan? Selamat sore. Yohanes siapa maksudnya? Yohanes anak Zebedeus, anak Zebedeus. Ya muridnya, kalau yang Zebedeus. Oke. Ada berapa orang yang dibaptis di situ? Saya tanya. Saya tidak hitung. Cari dulu. Saya nggak mau kalau nggak tahu. Cari dulu. Cari ayatnya dulu. Saya mau maghrib ini. Gimana ini? Ini ada yang mau gantikan saya nggak apa ya? Ini siapa yang? Ustadz Muhammad Hanafi? Bisa? Saya sudah standby Bang Hardi. Oh gitu. Kenapa nggak bilang? Gue turunin juga hostnya ini lama-lama. Ada typing di bawah. Lanjut. Saya tidak mau ganggu lagi. Oke. Lanjut Bang Fandi. Aku di sini udah mulai masuk. Siap. Apa namanya? Mau persiapan maghrib, nggak enak juga kan? Kalau maghrib teriak-teriak gitu kan. Oke, lanjut Bang Fandi. Iya Bang Ustadz Hanafi monitor. Monitor baru sampai ini juga Ya udah. pulang 1 jam. Silakan sama Martin dididik dulu. Ya tinggal dilanjut. Martin tadi pertanyaan dari Bang Ardi tahu kan? Ada berapa murid-muridnya? Tapi saya pikir itu sudah keluar pembahasan roh kebenaran. Jadi kita fokus saja ke roh kebenaran ini siapa. Jadi intinya siapapun orangnya, kita harus pakai semua ayat ini karena, doubling di mana nih? Doubling nggak? Tes. Doubling nggak? Andi? Cek 1 2. Doubling nggak? Coba ngomong Martin.
Cek. Aman. Oh iya, Dek. Ustadz Hanafi tadi doubling. Lanjut. Sekarang doubling, masih doubling nggak? Cek 1 2 dicoba. Saya yang doubling. Feedback. Enggak, saya doubling nggak? Kalau Ustadz tidak, suara saya yang doubling. Oh, sekarang udah oke saya, Martin. Oke. Martin yang doubling. Cek. Iya, jadi siapapun orangnya, mau dia roh, mau dia manusia, intinya bahwa yang dia terima itu semuanya dari Yesus. Nah, jadi resikonya bahwa kalau memang ini Nabi Muhammad, ya itu semua yang Nabi Muhammad terima itu dari Yesus semuanya. Artinya bahwa secara tidak langsung Yesus jadi Tuhan bagi Nabi Muhammad. Jadi kalau mau dipaksa roh kebenaran ini Nabi Muhammad, ayat-ayat yang lain ini juga harus dipakai semua, jangan ambil yang dienaknya saja. Yesus itu menerima firman dari Bapa, Martin. Yohanes 17:8 kok dari Yesus pula? Coba abang saya baca ayat 15. Yesus coba baca di dalam Yohanes Itu 17. persoalannya abang ambil ayat 8-nya saja. Kan abang ambil enaknya saja istilahnya kan? Silakan. Yang 15-nya kan tidak. Ustadz Hanafi silakan. Di situ Yohanes 16 nomor 3-nya, tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Yang didengarnya, betul enggak? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, itu kan bagian enaknya saya bilang kan. Coba baca ayat 15 ya, Bang. Ayat setelahnya. Ayat 5, Bang. Martin ayat 5. Oh ya. Maksudnya mau apa sih ini? Segala sesuatu Bapak. 15. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Betul? Ya, terus? Sebab itu aku berkata, dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Betul? Iya. Berarti yang semua yang Nabi Muhammad terima dari Yesus. Sebab itu aku berkata nih siapa? Ia akan memberitakan kepadamu. Dia ini memberitakan kepadamu nih siapa? Ya, Nabi Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku, Yesus. Mati bijak. Martin, logikanya gini, kalau Martin dan teman-teman Kristen ini ya teman-teman, selalu dia berasumsi bahwa firman itu adalah Allah, betul atau tidak? Yohanes 1:1 kan? Iya, sekarang sebab itu ini kan kamu berkata ini tahu nggak? Ini firman bukan? Menurut kamu ini firman atau bukan? Firman. Berarti kalau firman berarti Bibelmu itu juga Tuhan. Ayat 5-nya, Bang. Hei, jangan lari ke sana dulu. Enggak, berarti kalau seumpama firman, makanya kamu tuh enggak ngerti dengan bahasa firman tuh apa, Martin. Sekarang kalau kamu dengan andalan Yohanes 1:1, kalau memang itu firman adalah menjadi Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Aku tanya sama kalian teman-teman Kristen, Bibel itu kan firman, berarti Bibel itu bapakmu juga? Ya itu nantilah, itu sudah keluar temanya. Ya orang diksi bahasanya aja kamu nggak ngerti kok. Ini pelan-pelan kamu baca segala sesuatu yang Bapak punya. Betul enggak? Jin, Ustadz Hanafi, saya sedikit potong. Lanjut. Enggak, lanjut aja Ustadz Hanafi. Gini, Bang Martin di situ kan Ustadz Hanafi, di situ kan tertulis aku akan mengutusnya di Yohanes 16 nomor 7, betul enggak? Iya. Betul nggak? Ada tertulis di situ, ada tertulis, coba diklik dulu Ustadz Hanafi, betul nggak? Diklik dulu Yohanes 16 nomor 7. Coba diklik. Aku akan mengutus dia kepadamu, kan gitu kan? Iya, betul. Iya, sebentar. Coba Yohanes 16 nomor 7. Coba nomor 7-nya diklik Ustadz Hanafi. Oke. Diklik. Ya, nomor 7-nya diklik, Ustaz. Itu diklik. Nah, diklik. Nah, itu. Nah, coba itu ada tertulis nggak di situ? Aku akan mengutus dia kepadamu. Ada nggak? Ada nggak?
Iya. Ada nggak Ustaz? Ada. Ah, ada. Oke, pertanyaan saya, Bang Martin, aku di situ dalam bahasa Yunaninya ada nggak di bawah? Coba klik. Ada nggak Ustaz Hanafi? Coba. Ada. Turun. Nggak Aku- ada. Nggak ada. Enggak, ini di sini yang tadi aku akan mengutus dia kepadamu, kan begitu? Nah, akunya di bawah ada nggak? Coba cek di bawah. Nggak ada. Iya, coba cek turun Ustaz, turun. Ada di 3992-nya itu kan. Di mana tertulis ego? Di mana? Bahasa original teksnya aku apa? Ayo, saya kurang tahu. Oh, ego. Mana ego? Kasih tahu saya ego. Mana? Di mana ego yang kan itu tertulis pempo auton pros humas kan gitu kan. Ada tulisan pempo di situ. Nah, pas bagian itu harusnya ada kata ego tuh. Di mana egonya? Ayo. Ayo. Nah, kalau sekarang misalnya kita cabut kata akunya, Ya berarti siapa yang utus? Yang ngutus siapa berarti? kalau aku pergi mengutus dia, Iya, akunya mana? ya kan tadi katanya akunya tidak boleh dipakai kan? Karena tidak ada di aslinya. Iya, akunya mana? Original teksnya ada nggak? Ya, artinya kita coba sekarang kita hapus kata aku akannya kan? Aku akannya ini kita hapus. Tetapi jika aku pergi, akunya juga nggak ada tuh di situ. Ayo. Di situ hanya ada kata pergi. Mana akunya? Ayo. Berarti tetapi jika pergi mengutus dia kepada Loh lah ya, enggak, saya tanya kepada Anda. Di situ tertulis akunya di mana? Itu pertanyaan saya. Jangan ke arah berarti jangan diartikan. Jangan diartikan berarti. Saya tanya akunya di mana? Ya kalau abang bertahan tidak ada, coba sekarang kita coba hilangkan kata akunya. Aduh, lain Ustaz Hanafi. Udah lanjut Ustaz. Lanjut. Afwan Ustaz. Iya, maksudnya nih dari dulu kan kalau Martin dengan premis belajar bahasa Indonesianya yang kacau, saya juga agak bingung untuk lurusinnya. Ntar giliran kita ngikutin dengan bahasa original, bahasa yang ada di Bible, Martin juga nggak bisa menjawab gitu loh. Dari awal Martin, ketika kita berdiskusi dari mulai katanya mana yang menandakan bahwa Yesus Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 itu kan sering tuh. Berarti kalau seumpama firman itu adalah Allah, berarti Bible-mu itu Allah. Kan bingung kan? Gitu loh. Ini yang namanya perlu belajar bahasa, Martin. Orang tua tuh nyekolahin itu untuk pinter baca. Iya, itu nanti tema lain. Kita selesaikan ini dulu biar clear nih, Bang. Ya iya, berarti artinya di sini yang aku akan mengutus dia kepadamu itu siapa? Yesus, berarti aku yang berbicara sini kan Yesus. Ya berarti Nabi Muhammad maksudnya dapat dari Yesus gitu? Ya iyalah, kalau mau dipaksakan ini dari Muhammad. Bijak. Nggak paham juga ya Martin, gimana ya caranya? Kalau nggak paham juga saya agak bingung jadinya Martin. Kan ini kalimatnya, coba kita baca pelan-pelan Bang ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini kan jelas. Jadi roh penghibur ini dia terima semuanya itu dari Yesus. Jadi kalau memang dipaksakan ini Nabi Muhammad, berarti semua yang diterima Nabi Muhammad ya dari Yesus, dan Yesus Tuhan berarti. Jadi agak rancu ya. Di sini nih kalimatnya pertama nih. Yang dibilang tapi apabila dia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran. Betul nggak kalimatnya? Kalimatnya betul nggak di sini? Roh kebenaran betul nggak? Giliran yang di bawah rancu, yang di atas enak. Bagaimana nih kalau diskusinya begini? Ya kan harus dibaca semuanya. Ya makanya semuanya harus dibaca. Ya terus kamu paham nggak dengan kalimat yang tadi yang udah dikasih data yang tadi? Kamu aja bingung dengan posisi yang kamu mau terangkan di situ. Apa? Kata akunya dihilangkan. Karena ya biar agak gede ya. Aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti aku akan mengutus dia kepadamu. Dianya siapa? Akunya siapa? Munya kemana? Aku Yesus, munya
Si pendengar. Mengutus dia siapa? Masa Yesus ngutus Yesus? Kamu gimana? Sengklek kamu bahasanya ini. Dulu kita belum jelaskan. Abang sendiri yang menyimpulkan gimana? Ya Aku sekarang kan nih Yesus. aku akan mengutus. Nih yang aku ini Firman ini ngomong sama siapa nih? Sama Yesus kah? Ini ngomongnya sama siapa? Yesus bicara kepada murid-muridnya. Hah? Aku itu Yesus, dia itu dia penghibur. Lu itu murid-muridnya yang mendengar Yesus bicara. Berarti posisi yang datang pada saat itu tuh si Yesus itu bukan roh kebenaran juga? Ya ini kan kita bicara sesuai konteks lah, jangan lari ke sana. Kita bicara sesuai yang Ya ini konteksnya di sini. Aku ini yang ngomong siapa? Aku akan mengutus dia. Aku nih siapa? Yesus akan mengutus roh penghibur kepada murid-muridnya. Yesus akan mengutus dia. Dianya siapa? Roh penghibur? Roh penghiburnya siapa? Ya roh penghibur lah, tidak disebutkan nama di situ. Kan sengklek kan? Udah kalau biar abang puas ganti Nabi Muhammad saja lah, biar abang puas kan. Aku akan mengutus Nabi Muhammad kepadamu kan begitu. Hanya persoalannya orang-orang yang Yesus berbicara langsung itu tidak melihat Nabi Muhammadnya karena terlalu jauh jaraknya. Sementara pesan Yesus ini. Kamu tadi sudah ditanya. Kamu tadi sama Ardi kita masih ingat kalimatnya. Artinya kalimat itu sampai kiamat atau bukan? Ya sampai kiamat kan sudah tertulis. Ya sudah, berarti artinya jauh, berarti sampai kiamat atau bukan? Roh penghibur itu sampai kiamat atau bukan? Ya sampai kiamat. Berarti dari antara para nabi-nabi yang ada, siapakah nabi-nabi yang menjadi tanda bukti dia orang baik? Dia tidak pernah melakukan sesuatu kejelekan. Maksudnya pertanyaannya kemana? Iya, kan kamu harus ngelihat roh kebenaran, roh penghibur itu siapa orangnya? Ya roh penghibur kalau menurut saya itu roh Siapa? Bimbing kita. Siapa? Paulus. Para muridnya. Pengetahuan Itu yang diberikan Paulus. Allah. Itu Paulus menurutmu? Roh itu pengetahuan yang diberikan Allah. Enggak, saya tanya, menurutmu berarti Paulus gitu? Ya tidak harus Paulus, tidak siapa bilang Paulus. Roh penghibur itu yang Siapa? Berarti artinya dia bukan salah satu yang setelah Nabi Isa terangkat, bukan dia berarti kan? Ya bukan dia. Sebentar. Roh penghibur itu kan ini Yesus berbicara di depan, dia berjanji kepada murid-muridnya. Artinya roh penghibur itu harus datang kepada sasaran bicaranya Yesus ini. Iya, sasarannya itu ada di mana? Sasarannya ada di mana? Kalau kau ikutin bahasa sasaran, aku ikutin bahasan sasaran kamu. Sasarannya itu ada di mana? Yesus berbicara. Sasarannya ada di mana? Bukankah sasarannya berarti ada di sini? Sasarannya kan ada di Yohanes 16:13 kan? Ya, apa itu? Ya kau baca lah, ntar aku yang nafsirin disangkanya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kamu di sini berarti siapa di antara para nabi, yang ketika menyampaikan sesuatu itu bukan asal dari dirinya, tapi dari sang sumber? Siapa itu? Gini bang, ini kan Yesus berbicara dia berjanji kepada murid-muridnya kan, dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Artinya roh kebenaran itu harus datang dan diterima oleh para murid-muridnya, sasaran bicaranya ini. Kalau roh kebenaran itu datangnya di abad ke-6, murid-muridnya sudah mati semua. Berkatanya dari dirinya sendiri atau bukan? Ya bukan, dari Yesus. Ini dari kan Yesus. Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa roh itu akan datang kepadamu. Nah, sementara semua roh kebenaran itu para nabi. Baca ayat selanjutnya. Gitu loh. Baca ayat selanjutnya. Ini siapa sih datang ini? Orang bukan sih? Ajaran apa yang datang main nyolong-nyolong aja? Nah, ayat selanjutnya aja tuh bang. Ayat selanjutnya aja dibaca. Salam kagak apa kagak ada tata keramanya. Kena kan lu akhirnya kan? Wah, kudus gua keluar jadinya. Jadi Martin, berarti posisinya di sini siapa yang berkata-kata, ya?
bukan atas dari dirinya sendiri. Siapa? Roh kebenaran. Kalau dari Ya, ayat roh ini, kebenaran kan, yang berkata-kata dari posisi bukan dari dirinya itu, dari sekian yang kamu menurut kamu tuh ada roh kebenaran, menurut kamu itu siapa tuh? karena tidak disebutkan namanya, kita tidak. Kalau abang bertanya ke saya, berarti sudah main tafsir nih bang ya. Jadi kita anggap saja itu sudah ditafsir. Kita bahas. Saya enggak peduli kamu mau nafsir kayak mau apa. Di antara menurut kamu setelah Yesus terangkat ya. Nah. Paham nggak? Yang setelah Yesus terangkat, ya, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kira-kira nabi siapa yang dia itu cuman dapat informasi dari pendengaran, dari sekian para nabi sampai kiamat, yang dia dapat informasi cuman melalui dari pendengaran, itu kira-kira siapa? Paulus. Kan saya jawab sesuai pertanyaan. Iya, emang Paulus dapatnya informasi dari pendengaran gitu. Ya kan abang bertanya siapa yang. Iya, kira-kira Paulus itu dapat dari pendengaran gitu. Tapi belum tentu Paulus juga. Saya tanya jujur, kamu tuh sebetulnya orang Kristen ini sebetulnya bukan nggak cerdas, mereka cerdas, cuman nggak mau jujur. Iya, begini, Bang. Cuman nggak mau jujur. Saya tanya dengan ayat konteks ini, sebab nih dia mah. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, ini datang nih roh kebenaran nih, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apakah menurut kamu Paulus itu membantai murid-murid Yesus itu kebenaran? Nah, lari lagi ke sana. Itu kan pengalaman masa Kan lalu. kamu bilang tadi Paulus kata kamu. Kan saya menjawab sesuai pertanyaan dengan cara mendengar. Yang saya tanya, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Pertanyaannya, dari sekian para nabi-nabi, taruh kamu hitung setelah Nabi Isa atau Yesus diangkat, Yesus ini diangkat nih, yang dapat informasi hanya dari pendengaran, siapa? Ya, oke, baik. Jadi nanti kalau kita bertanya, saya nanya siapa jujur. Dari sekian setelah Nabi Isa terangkat, yang dia tuh cuman dapat info tuh cuman dari pendengarannya tuh siapa? Ya kalau yang saya tahu di dalam Alkitab Paulus saja yang mendengar suara Yesus itu. Mati bisa. Nah, oke, anggap saja bukan Paulus. Pasti abang bertahan dengan pendapatnya abang kan? Jadi poinnya bukan di situ. Poinnya ketika roh kebenaran ini datang, para murid-muridnya ini harus tahu kedatangan itu, karena Yesus berjanji kepada murid-muridnya ini. Sementara kalau dia datangnya di abad, saya nggak mau nanya yang lain, saya nanya konteks daripada ayat yang kamu imani ini lu. Dari Yohanes 16:13, ini kamu mengimani nggak? Kamu mengimani nggak ayat ini? Ya, tapi kan di situ tidak disebutkan nama, abang tidak bisa paksa saya untuk menjawab. Enggak, saya enggak maksa. Justru saya tanya sama kamu. Ngapain saya maksa kamu? Maksa kamu juga saya, orang kamu juga nggak ngasih apa-apa ke saya kok. Ngapain nggak ada untungnya ke saya? Iya, saya juga nggak ada untungnya maksa kamu. Orang kamu juga nggak ada apa-apanya kok, kan gitu. Ngapain saya maksa kamu? Tidak disebutkan nama, makanya saya bilang kalau dipaksa pun tidak bisa dijawab. Nah, inilah yang dibilang perlunya kejujuran. Artinya, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Sekian setelah si Yesus ini terangkat, itu karena akan datang tuh roh kebenaran tuh. Menurut kamu Martin, yang dapat info dari Tuhan yang melalui hanya dapat dari pendengaran, itu siapa? Kalau Roh Kudus di dalam Islam itu dia berkata-kata dari diri dia sendiri, bukan? Kamu nanya, saya akan jawab. Kalau kamu nanya akan saya jawab dengan data di Al-Quran. Ya. Kalau kamu bertanyanya ini, ya saya akan jawab. Tenang aja. Bahasa Inggris, kamu katanya jago bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris apa bahasa apa kamu? Bahasa Cina saja yang saya bisa. Berarti kamu nggak bisa. Di sini ada kalimat wama yantiku anil hawa, dan lanjutnya
Dan aku tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawaku sendiri, keinginanku sendiri. Dilanjut, in huwa illa wahyu yuha. Dan ia Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Nyanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari wahyu langsung dari itu. Bukan posisi dari kehendak dirinya. Paham? Wahyu yang diterima Nabi kan melalui Wahyu, dari wahyu. Nabi Muhammad nggak belajar tulis, nggak belajar baca. Karena orang yang nggak belajar baca dan tulis dapat infonya melalui pendengaran. bukan melalui Jibril. Ya iya melakukan Jibril datang diinformasikan kemana? Ya, Jibril kan istilahnya Roh Kudus dalam Islam kan? Ya, Roh Kudus dalam perspektif apa? Hah? Nggak ada. Jadi dalam perspektif masalah ilmu ulumul arabiyah, Roh Kudus itu bisa berupa malaikat Jibril, bisa berupa Al-Quran. Sudahlah, kamu nggak bisa saya menjelaskan warna sama orang buta, kamu aja nggak bisa baca Quran, jadi repot. Ini saya jelaskan aja, kamu minta dalil di Al-Quran. Kamu minta dalil di Al-Quran, apakah posisi Nabi Muhammad itu posisi kamu sesuai dengan ayat yang tadi kita adu? Nah ini jawabannya. Ya, sekarang pertanyaan. In huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu melalui wahyu yang disampaikan dari sang sumber yang sama menyampaikannya. Enggak posisi dari berita-berita, enggak dari wartawan, enggak dari karang-karangan. Karangan Paulus, karangan Petrus, karangan ini, karangan ini, tidak ada. Nabi Muhammad langsung dapat wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Dapat dari pendengaran. Iya, maksudnya gini. Apalagi Ketika Nabi itu menerima wahyu dari Roh Kudus itu, Jibril itu, apakah Jibril itu berkata-kata dari dirinya sendiri? namanya utusan. Malaikat Jibril dapat informasi, seorang malaikat itu cuma satu tugasnya, menyampaikan apa yang disuruh dari sang sumber. Nah itu berarti cocok dengan ayat itu kan, Roh Kudus. Ya, kan tadi saya sudah jelaskan, Roh Kudus itu bisa berupa nanti larinya ke malaikat Jibril. Roh Kudus itu bisa juga larinya ke Al-Quran, tergantung konteks kosa bahasanya kemana. Lari Qurannya yang kamu baca ayat apa? Ya kan dalam hal kasus ini kan Roh Kudusnya pasti Jibril penyampai firman itu. Nah, kalau Dapatnya dari mana malaikat kalau bukan dari Sang Maha? Yang namanya malaikat perintah dari Tuhan. Dapatnya dari mana? Ya artinya malaikat itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mendengar dari Allah kan begitu kan? Ya iya, bukan dari Yesus. Yesus saja minta tolong, ditolongin sama malaikat kok pada saat itu. Di sini dari Yesus kalau di ayat ini. Mana dari Yesus? Kau bacanya aja pelentang-pelentung gimana sih, Martin? Aduh. Di ayat 7-nya tadi saja Yesus bilang aku akan mengutus dia. Terus ditutup dengan ayat 15. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini jelas di sini. Tinggal saja kalau mau memaksakan itu kepada seseorang. Saya nggak maksa, Martin. Saya berbicara nggak nafsirin. Saya tidak menafsirkan, saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Ketika kita baca, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Maunya kemana nih? Yang berkata ini siapa? Yesus. Betul. Padamu, kata kamu gitu kan? Kamu ikutin gayanya kamu kan? Betul enggak? Ya, dengan siapa Yesus berbicara kan kamu itu kan? Ya, itu yang berbicara itu siapa? Yesus. Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Berarti kalimatnya di sini menurut kamu apa? Bacaannya, aku nggak nafsirin, aku baca aja nih. Adalah lebih berguna bagi kamu. Nah, lebih berguna buat siapa nih? Bagi orang yang mendengar perkataan Yesus. Nah, siapa? Ya para muridnya lah paling dekat. Jika aku pergi, berarti siapa yang pergi? Yesus. Jika aku pergi kan gitu. Sebab jikalau aku tidak pergi, berarti kalau siapa yang nggak pergi? Yesus. Yesus. Betul enggak? Ini kan ngikutin nafsiran kamu nih. Betul enggak? Penghibur. Nah, penghibur nih siapa? Roh penghibur. Enggak ada roh penghibur. Di situ tulisannya penghibur. Ya, penghibur lah. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti kalau Yesus nggak terangkat, penghibur datang nggak?
Tidak datang kalau Yesus tidak terangkat. Tidak datang. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Betul? Oke. Terus? Lanjut 8-nya. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia. Oke. Ya toh? Akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Terus? Yang 9-nya akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Oke, baik. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kata siapa? Yesus. Kata siapa? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pertanyaannya, Yesus ini banyak PR yang belum diapain? Selesaikan. Diselesaikan. Kira-kira menurut kamu syariat yang ada itu ditambah atau dikurang kalau memang kalimatnya adalah masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalimatnya nih, itu kira-kira mengurangi atau menambahkan? Harusnya yang benar ini, Menambahkan. penghibur ini Menambahkan. betul nggak? Ya. Kira-kira yang menurut kamu itu katanya adalah Paulus penghibur itu, dia mengurangi atau menambahkan? Menambahkan. Apa yang ditambahkan? Orang hukum Taurat udah nggak ini kok. Ya. Tapi itu sudah nanti larinya, temanya lari. Sunat aja dihilangkan kok. Kita bahas setelah ini. Sunat dihilangkan, Taurat di bumi hangus. Kan cemana kamu? Itu nanti poin berikut. Kamu nggak mau jujur, kamu tuh pinter sebetulnya, cuman nggak mau jujur. Kristen ini Lompat-lompat pembahasannya. enggak lompat-lompat. Ini kan saya baca, kamu yang saya ikutin. Diikutin Bibelnya, sangka saya musuhnya. Musuhmu tuh Martin, Bibelmu sendiri. Karena kamu nggak pernah mau baca lulus Bibelnya. Oke. Kamu tuh kalau umpama ngaku Kristen yang baik, baca dengan baik dari Kejadian sampai kelar tuh, sampai diwahyu-wahyuin sekalian, supaya kamu tahu semuanya, jangan sepotong-sepotong. Ya, sebentar Bang. Jadi poinnya di sini artinya bahwa orang sasaran pembicaraan Yesus ini. Nah, saya nggak mau diatur sama kamu. Pertanyaannya yang 16 yang A, ini kan dibaca runut nih sampai kelar nih. Dari 16:7 sampai 16:12-nya ini baru sampai sini nih. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Berarti artinya Yesus ini banyak-banyak PR nggak nih kepada pengikutnya ini? Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, betul nggak? Betul. Ya toh? Kira-kira itu ngurangin atau nambahin? Menambahkan. Menambahkan. Yesus nambahin atau ngurangin? Orang berikutnya yang menambahkan. Ya iya. Ikan kamu bilang katanya kebenaran itu, penghibur itu ya apa Paulus. Kira-kira Paulus yang menurut kamu adalah penghibur itu, dia kira-kira nambahin ngurangin? Bukan Paulus. Itu hanya. Kau tadi berubah lagi jadinya. Itu kan abang bertanya soal pendengaran, kan makanya saya jawab itu. Ya, bukan Paulus sebenarnya. Kamu gimana mencela Martin? Jadi orang konsisten lah. Enggak, penghibur itu datang kepada murid-muridnya, bukan Paulus. Berarti kalau seorang itu kira-kira murid-muridnya seorang, kalau murid-murid sama seorang itu satu, murid-murid banyak atau bukan? Roh penghibur itu datang menerangi, membimbing para murid. Ya, seorang itu satu atau banyak? Ya, roh penghibur kan bisa dengan caranya, Bang. Dia bisa menyertai semua orang. Tidak harus satu saja. Susah ya ngajarin bahasa Indonesia sama orang Indonesia, kok bisa susah ya? Apa ya? Kenapa ya? Bingung. Seorang itu menunjukkan satu orang, Bang. Seseorang itu satu, Bang. Ya, kalau satu orang berarti seorang. Terus dengan bahasa murid-murid, bisa jadi berarti katanya banyak, penghibur ini berarti banyak dong. Banyak, Bang. Banyak. Martin, saya minta Martin, jujur. Hidup itu yang paling penting tuh belajar tuh jujur, Martin. Berarti kalau seorang ini cuma satu orang. Ya boleh. Silakan abang mau
pakai satu orang ke siapa ke intinya yang mengutus si Enggak. Saya tanya sama kamu, seorang itu banyak atau satu? satu. Satu. Kenapa kamu larinya kok murid-murid? Kalau murid-murid banyak atau satu? Murid-muridnya banyak tapi rohnya tetap satu. Dia bisa membimbing. Pandi, ini Martin sering di sini lu nggak pernah ngajarin bahasa Indonesia, Pandi ini sebetulnya Indonesianya ini bagus loh, tapi kok dapet tamu kok nggak diajarin bahasa Indonesia gitu loh. Narasumbernya yang kelabekan kalau kayak gini tuh. Narasumbernya yang kelabekan ngajarin lagi dari awal lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman-teman. Gue mau lambai tangan, nggak enak gitu loh. Sebetulnya bukan nggak pinter kalian, cuman kalian tuh nggak mau jujur. Kalau mau diskusi jujur, gitu loh. Itu yang paling penting. Gitu loh. Kabur dia bang, kabur. Iya. Bang Fargas Muslim atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, hebat kali kawan-kawan Muslim. Tepuk tangan dulu. Izin teman-teman ya, coba kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik, biar Ustadz Hanafi izin di mute dulu, doubling. Ya, kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Aku turun dulu tadi soalnya ada Ustadz ini, ada Ustadz siapa? Ustadz Abdul Malik katanya ada perlu sama Bang Zuma, tapi tadi ada yang nurunin apa dia mental? Ustadz Abdul Malik nelpon Ustadz Abdul Malik. Ustadz Abdul Malik tadi mau Bang Zuma. Tadi sore yang sebelum kamu masih sholat kayaknya. Terus saya taikin. Cuman saya ngangkat teleponnya dia, Ustadz tolong dong aneh taikin gitu. Soalnya saya mau jadi saya doubling mungkin. Coba saya turun dulu nanti naik lagi sebentar. Turun dulu sebentar naik lagi. Siap. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau ada. Kita lanjutkan tema kita. Dua Kristus dalam Bible ini menarik sekali nih teman-teman ya. Bang Alexa, selamat malam. Kristen atau Muslim? Bang Alexa, panggilan kedua. Kayaknya Muslim ya, izin saya turunkan. Oke, ada Rasmi Sihalo. Rasmi Sihalo, selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Aduh, lama kali tak jumpa. Udah pintar, udah belajar belum? Udah belajar? Enggak pernah. Maaf ya. Nah, inilah susah. Sebenarnya teman-teman Kristen ini pintar, cuman nggak jujur. Jangan kau ikut aku itu. Kau ikut aku saja kau. Ya, silakan teman-teman Kristen yang lain ya, kalau masih ada silakan kirim permintaan. Coba kita membahas kalau Rasmi ini kualitasnya, aduh kualitas kaleng-kaleng, kacang-kacang. Yang lebih lah, yang lebih kompeten, biar enak diskusinya kita. Yang lebih paham Bible-nya daripada teman-teman Kristen yang jemaat bulanan, mingguan, tahunan kayak gini. Nah, doubling pula, kan? Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yuk. Yang Kristen ya, saya cancel dulu nih semua yang Muslim yang minta naik. Cancel dulu semua. Sembari kita menunggu teman-teman Kristen 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi yang kosong nih untuk Kristen. Ntar ya kita naikkan yang Kristen. Banyak kali yang kirim permintaan ini. Kalau ada moderator bantu dong di cancel yang kawan-kawan Muslim ini mungkin tertekan. Terpencet kali. Arcis, jika level turunnya dong. Muslim juga. Yang Kristen dulu ya teman-teman ya, izin kasih kesempatan teman-teman Kristen ini kayaknya salah tekan ini. Kawan-kawan Muslim minta naik. Ini aku juga posisi di sini mau maghrib cuy. Ini siap lanjut Tat. Nanti saya itu ya. Siap. Berarti kamu udah kelar kan? Aku belum maghrib. Udah izin dulu parkur. Nah inilah coba. Aduh. Kayak mana ini? Yang naik kawan-kawan Muslim terus bising.
Silakan teman-teman Kristen ya. Ini dikasih kesempatan. Teman-teman kayak tadi isi 1 2 3 4 5 6 kursi kosong. Biar kita kelarkan tema ini. Malam ini teman-teman ya, kita harus kelarkan tema ini. Biar selesai karena belum ada yang mampu menjawab nih tema ini. Ini berat ini temanya. Jadi bukan lagi 2 biji, lato-lato 4 biji lagi sekarang ya. Udah 2 lato-lato asli, 2 lato-lato palsu. Ini yang typing memang jangkrik semua kalian ini. Astagfirullah. Pandai kali kalian ini typing. Iya, Bang Yuser, selamat malam Bang Yuser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen yang lain? Ustadz Hanafi mungkin ini beliau yang mau sampaikan tadi. Monitor. Bukan. Ada Ustadz Abdul Malik ada tadi. Oh, Ustadz Bang Suma Abdul juga Malik. pernah tahu. Siap. Cuman nggak tahu ada Bang, perlu ada apa Rizky, gitu. Ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen? Karena kita fokuskan. Ini Bang, saya bertanya tentang Anissa Anissa. Anda Kristen atau Muslim? Kok? Thank you moderator ya. Moderator cekatan juga dibawa. Galak moderatornya. Galak moderatornya galak. Orang belum kelar Anissa. Agak guna, nggak penting kau. Galak kali. Astagfirullah. Ini ada Bang Erlangga. Aduh, belum ini. Al-Nisa pula disebut. Mungkin Kristen tapi mau nyamar. Ya siapa yang kena pembatasan? Ustadz Hanafi? Ma'ai. Oke, kembali ya teman-teman ya. Ustadz Hanafi kayaknya kena ya. Coba kita naikkan lagi teman-teman Kristen. Ini tema kita tetap tema yang menarik ya. 2 Kristus dalam Bible. Nanti teman-teman dijelaskan, silakan yang teman-teman Kristen. Coba kita naikkan. Mungkin ada yang Kristen. Izin kawan-kawan Muslim Bang. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu. Biar teman-teman Kristen yang naik belajar. Bang dua bersaudara. Selamat malam Bang. Kristen atau Muslim? Ya. Oke, bising. Bang Gold ini Kristen atau Muslim? Bang Gold. Oke, dibawa. Assalamualaikum Bang Pandi Ahmad. Iya, Muslim atau Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Atau begini Bang, ada keperluan sedikit Bang. Bang, ada keperluan sedikit Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, thank you moderator ya. Silakan yang Kristen, kita kasih kesempatan teman-teman Kristen. Mungkin bisa dia ngomong dulu ya teman-teman moderator di bawah. Mungkin kalau ada yang mau ngomong, kasih kesempatan dulu ngomong. Jangan langsung dilempar. Oke, enggak mau. Ini kalau aku pencekin. Ini deh. Mati ke? Deh. Jangan apa ini filter. Mati ke? Alam Ajang. Mati ke? Oh, terpental. Oke, Bang Archie, Kristen atau Muslim, Bang? Oke, tinggal Bang beritakan kebenaran. Mana sekte-sektenya yang lain Bang beritakan kebenaran? Nggak ada yang bisa dinaikkan untuk membahas tema ini? Mungkin diajak naik, Bang? Nggak ada teman saya Bang, sendirian. Nggak ada teman. Baik. Gimana mau membahas tema ini? Maksudnya temanya diangkat dari kitab apa? Ya, ini tema ini 2 Kristus di dalam Bible. Dari mana? Gimana? Data. Lukas 2:11 Bang, bisa dibaca silakan. Lukas 2:11, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Tuh ada 2 Yesus tuh, silakan. Enggak ada kawan dia, Tuhannya aja banyak. Bang Jibril naik dong. Kawanin aku Bang Jibril.
Silakan Bang, beritakan. Sudah dibaca? Jadi menurut abang, dalam Lukas 2 ayat 11 ini maksudnya apa menurut abang? Iya kan yang lahir itu anak Bunda Maria kan, Yesus. Jadi Betul? dia adalah Kristus Tuhan. Maksudnya menurut abang? Nah, kan Ya, Kristus iya. di situ. Ya, di situ kan Kristus. Terjemahannya yang benar itu adalah Tuhan, Kristus bukan Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Sebab pada tiba-tiba hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Tuhan Bang, itu terjemahannya Tuhan bang, kurios, saya baca Tuhan. ini Tuhan bang. Saya ikut aja teman saya. Bang, kalau saya bilang misalkan apa terus saya artikan monyet, benar nggak? Gini bang, soal iman kayu pastilah kami lebih tahu dari abang. Enggak, jawab dulu Jadi, saya pertanyaan saya Bang. Kalau saya bilang misalkan Bang, Tidak ada hubungan dengan artinya diskusi, monyet. bang. Benar Abang, nggak itu yang saya pernyataan abang sampaikan? ini tidak ada hubungan dengan diskusi bang. Kurios Jadi pada itu, saat Bang. saya membaca seperti itulah yang saya baca. Saya ajarin biar benar, jangan salah Nggak usah terjemahan. diajarin bang. Justru saya sebagai iman Kristen saya ingin belajar mempertanyakan Terjemahan dalam maksudnya kitab abang Anda itu itu apa. salah terjemah Bang. Kurios itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris artinya Lord. L-O-R-D. Iya, Kurios bisa menunjukkan Tuhan atau Tuhan bang. Gak usah lah kita berbantah soal itu. Kan bukan itu pembahasannya bang. Jadi Ya udah, lah. Abang silakan. menurut abang Tuhan, menurut saya Tuhan itu kan hak Baik, saya. baik. Oke, menurut Kristen Tuhan Kristus di kota Daud lahir nih Tuhan. Ya. Coba di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36 bisa dibaca juga. Kisah Para Pewarta 2:36. Bisa dibaca. Ayo kita sama-sama belajar yuk. Ini menarik temanya nih. Ada dua Kristus. 2 ayat 36. Yup. Ya, sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus itulah yang kamu ini salibkan itu. Terus bang, maksud abang dua Kristusnya apa yang menyebabkan dia dua Kristus itu bang? Tuh siapa yang lantik dia jadi Kristus dan Tuhan tuh? Ini ayat ini bukan bicara tentang melantik bang. Ayat ini adalah menjadi khotbah Tuhan Petrus. dan Kristus. Sabar, Siapa tuh Bang. yang lantik yang disalibkan Sabar, itu Bang. menjadi Tuhan dan Kristus? Abang cuma comot satu ayat kitab, abang langsung bernarasi. Ya udah, Ini saya silakan menjelaskan sesuai dengan konteks yang ada. Bisa Silakan. saya jelaskan bang. Kalau tidak bisa nggak apa-apa. Silakan dibengkokkan dulu nanti kita luruskan. Ya. Jadi tentang cerita dalam Kisah Rasul 2, itu adalah orang Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus. Orang Yahudi ini adalah pelaku. Pelaku yaitu mereka melihat dan setuju dengan penyaliban Yesus. Tetapi setelah Rasul Petrus berkhotbah menyatakan tentang kebenaran, dia menunjukkan Yesus itulah yang kalian salibkan. Dan dia menunjukkan itu loh, Yesus yang kalian salibkan, dialah Kristus dan Tuhan. Itu pernyataan dalam ayat ini. Jadi dia menunjukkan, bukan melantik, tetapi memberitahukan kepada orang Yahudi tentang Yesus Kristus. Sehingga setelah mereka mendengar hal itu baca keseluruhannya. Sehingga setelah mereka mendengar akan pernyataan Petrus, mereka itu bertobat dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena mereka tidak percaya awalnya bang. Itu ceritanya. Bang, bilang R dulu bang, R. Coba bilang R. Bang, kita diskusi atau gimana bang? Atau abang tanya udah, fokus kepada penghinaan jangan atau marah, diskusi? Bang. Atau, enggak, saya Jangan nggak marah bang. Saya bercanda. biasa dihina. Abang kan memang orang tukang Bercanda. penghina. Nggak apa-apa bang. Aku cuman bercanda loh, Nggak woi. apa-apa. Saya kan bilang nggak apa-apa bang. Tapi saya hanya menyatakan apa yang tertulis. Bang. Abang mau dengar, tidak dengar, nggak masalah. Kita kan diskusi bang. Iya, udah. Aku sapa Saya dulu yang tidak baru naik. fokus menghina Bang Fandi. Ya, saudaraku. Saya juga tidak menyentuh. Kami diserang oleh abang, tetapi saya mencoba bertahan dengan keyakinan saya dan ternyata tidak bisa dibantah. Dan kalau Ya, sabar abang dulu, tidak sabar. mampu membantu, saya akan turun. Terima kasih bang. Ya. Abang nggak mampu Saya bang. mau sapa dulu, Abang Bang. nggak akan Saya- mampu. Terus terang, abang nggak akan Saya mampu. mau sapa dulu yang Terima baru kasih. naik. Iya, saya mau sapa dulu bang ya. Jangan kok marah-marah kalau terus kabur. Aduh. Ngambak pula. Kang Dito, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada partner saya naik. Tinggal satunya lagi partner kita ini belum naik. Si ketua pagan. Oke, Ito Duma, selamat malam Ito. Ito Duma. Wih. Bang Dedi. Mati ke. Mati ke. Oke, Ito Duma dibuka mute-nya, silakan Ito. Bang Jip, saya mau jadwal Isa di sini Bang Jip sama Kang Dito. Berdua ya. Kalau Bang Jibril minta naik, lebih baik naik memang karena kalau akun privat itu nggak bisa dinaikkan moderator Bang Jibril. Harus saya sendiri yang naikkan. Jangan sampai Bang Jibril minta naik sebentar. Oh ya, siap. Ya udah, aku ini maksudnya mau naikkan Bang Jibril biar sama-sama Kang Dito featuring. Ini apa dua maut ini, dua pagan, dua. Mama. Silakan Kang Dito ya, moderator juga kan Kang Dito, aku jadwal Isa di sini Kang Dito. Paling 15 menit ya. Oke. Yo. Mbak Yeni, selamat malam. Malam. Kristen, Pak Muslim, Mbak? Islam, mohon maaf, saya turun ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pencet. Ya, yang mau naik silakan. The follower, selamat malam. Selamat malam. Kristen apa Muslim? Kristen. Kristen. Oke. Temanya itu ada 2 Kristus dalam Bible. Sepakat nggak? Enggak dong, satu dong. Oh enggak. Ya satu lah. Dan banyak-banyak, satu aja. Ya, tunjukin dulu. Kok dapling? Wah, ini abang ini dapling nih. Cek, oke, dengerin dulu, nanti buka mic-nya kalau sudah kondusif ya. Sabar dulu, jangan dibuka dulu mic-nya.